Kita tunggu sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Kita akan mulai sebentar lagi. Oke, Kak Stefani dimulai aja. Ya, terima kasih Ibu Yanti. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam webinar ketiga kami. Perkenalkan, saya Stefani Evelina. Saya akan menjadi MC sekaligus moderator untuk webinar kali ini. Tema kali ini kita akan membahas tentang dilema remaja dan keprihatinan orang tua. Di sini kita sudah kedatangan satu narasumber, Ibu Lucy Kusman. Nanti saya akan membacakan profil beliau. Sebelumnya kita akan ini dulu ya, kita akan masuk dulu dalam doa yang akan dipandu oleh Ibu Yanti dari Yayasan Pelita Keluarga. Silakan Ibu. Putus-putus sepertinya Ibu, mohon maaf. Masih putus-putus. Mungkin bisa ke Ya. Pak Yunus kali menggantikan. Pak Yunus minta tolong boleh? Baik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kita percaya bahwa kalau kita bertemu hari ini bukan secara kebetulan, tapi ini semua ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu mari kita mulai pertemuan ini dengan memohon pertolongannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh perkenaanmu, Engkau boleh mempertemukan kami satu dengan yang lain. Dari Gereja Toraja, dari Yayasan Insan Lestari, dari Yayasan Pelita Keluarga Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh sampai di sesi ketiga dari webinar tentang dilema remaja dan keprihatinan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh rangkaian acara ini. Berkatilah kami semua, berkati Ibu Lucy yang akan menjadi fasilitator dalam acara ini, berkati Ibu Stevi yang akan menjadi moderator, berkati peralatan yang kami gunakan, jaringan, internet, Zoom, aplikasi. Semoga Tuhan semua ini dapat dipakai Tuhan untuk memberkati kami dalam webinar kali ini. Seluruh peserta kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Roh Kudus datanglah bersama-sama dengan kami, supaya kami boleh mengerti setiap hal yang kami pelajari hari ini. Dari awal sampai selesainya, kami pertaruhkan seluruh acara ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu.
Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yunus untuk bantuannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan selama kita akan melanjutkan webinar hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan dapat menyalakan video kamera selama kegiatan webinar berlangsung, tentunya jika jaringan Bapak Ibu tidak bermasalah. Selama kegiatan webinar, peserta dilarang menyalakan mikrofon atau annotation kecuali atas izin pembicara atau host dan di sesi Q&A. Ketiga, saat materi disampaikan, peserta tidak diperbolehkan membahas suatu pembahasan yang bukan materi di kolom chat atau komentar. Keempat, jika ada pertanyaan seputar materi, dapat langsung diketik di kolom komentar, boleh di saat sesi pemaparan atau di saat sesi Q&A. Demikian peraturan dari webinar kali ini, dengan diharapkan Bapak Ibu dapat menjalankannya agar webinar dapat berjalan dengan baik. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini, Ibu Lucy Kusman. Luar biasa, Beliau merupakan family speaker, pembicara keluarga dari Pelita Keluarga, kemudian juga seorang transformation coach. Beliau certified coach dari International Coach Federation, kemudian juga International License Master Practitioner dari Neuro Linguistic Programming. Beliau juga melayani di 2 tempat, di Resourceful Parenting Indonesia, juga dari Marriage Encounter. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke dalam sesi. Silakan Ibu Lucy. Terima kasih. Terima kasih Mbak Stefani. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Boleh sekarang dibuka mic-nya, kita saling menyapa ya. Kalau saya tanya selamat siang Bapak dan Ibu, boleh menjawab keras-keras. Saya pengen dengar suaranya Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. sore. Selamat sore dari Toraja, Bu. Gitu dong, semangat Sabtu-Sabtu ya. Baik, sekarang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mic-nya boleh ditutup lagi supaya kita bisa ngobrol. Jadi Bapak dan Ibu, kan hari Sabtu ya gitu ya, nggak boleh serius-serius, harus santai gitu. Kita sama-sama ngumpul, bahagia banget kalau Bapak dan Ibu boleh buka kameranya. Jadi saya bisa lihat wajah-wajahnya Bapak dan Ibu sekalian meskipun kita tidak bertemu langsung gitu. Senang banget deh. Silakan dibuka kameranya supaya kelihatan wajah-wajahnya. Nah, saya akan banyak menggunakan chat kalau Bapak dan Ibu bisa pakai chat. Atau nanti Mbak Steph akan membantu untuk kalau ada pertanyaan gitu ya. Jadi santai aja, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Namun Bapak dan Ibu juga silahkan nanti setiap saat boleh bertanya melalui chat gitu ya, atau raise hand aja, nanti kita akan tanggapi langsung. Jadi tidak ada sesi tanya jawab khusus atau seperti itulah ya, santai-santai aja. Nah, Bapak dan Ibu, oke, sekarang yuk kita mulai dengan membuka chat gitu ya. Sekarang sama-sama saya mau nanya nih. Pengennya sih memang ketemu, tapi terpaksa kita online nih ya. Siapa di antara Bapak dan Ibu sekalian yang sudah pengen cepet-cepet pandemi ini berlalu, tolong tulis yes. Saya pengen lihat nih berapa banyak dari Bapak dan Ibu yang pengen cepet-cepet pandemi ini berlalu. Saya, yes. Oh, baru sedikit. Oh, Pak Yunus juga. Mbak Magdalena. Waduh, siapa lagi nih? Yes. Aduh, oke. Kalau begitu, banyak yang yes ya. Saya pengen tanya lagi. Bilang IPNI sama di SMA. Boleh di-mute itu, Bapak dan Ibu ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi sama Bapak dan Ibu. Hari ini topiknya kan bicara soal remaja. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang kepalanya sudah mulai cenut-cenut pusing ngadepin remaja yang di rumah? Coba tulis oke, saya pengen lihat nih. Yang cenut-cenut kepalanya udah migrain ngurusin anak-anak yang remaja di rumah. Oh, Oke. Wah, ya, banyak juga ya. Mari, kalau begitu kalau kita lihat nih kayaknya banyak yang satu frekuensi nih ya. Kita sama-sama cenut-cenut ngadepin anak-anak remaja kita di rumah. Oke. Oke, pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu. Jawab lagi ya. Sekarang jawabannya yes gitu ya. Sebanyak-banyaknya S-nya kalau sangat yes gitu. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang udah nggak tahan pengen jalan-jalan?
pengen jalan-jalan, lepas dari pandemi, jalan-jalan ke Jogja, ke Bandung, kemana-mana gitu. Yes, oh panjang ya. Baiklah kalau gitu. Waduh, sampai kelewat ininya, alurnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sama rupanya kita. Berarti benar Mbak Stefani sama Mbak Yani ngumpulin kita di sini bareng-bareng karena kita punya pemikiran dan perasaan yang sama. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tadi saya tanya siapa yang kepalanya cenut-cenut gitu ya, udah mulai migren, mikirin dan ngurusin anak-anak remaja di rumah, kita semuanya pada tulis saya gitu ya. Padahal kalau anak-anak kita dikumpulin, remaja-remaja itu dikumpulin, mereka juga ketika ditanya siapa yang udah pusing kepala ngadepin emak bapaknya yang susah sekali untuk mengerti mereka, pasti jawabannya sama. Saya gitu ya. Jadi kita sama-sama pusing bapak emak, pusing ngadepin anak-anak, anak-anak juga pusing ngadepin bapak emaknya gitu ya. Oke, baiklah. Kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya ya Bapak dan Ibu. Jadi beneran santai banget. Mohon kalau bisa dibuka videonya, kita silakan dibuka videonya jadi saling melihat wajah supaya kita lebih nyaman. Nah, saya ada materi sedikit nih Bapak dan Ibu ya tentang dilema remaja dan keprihatinan orang tua. Kita lah ya gitu ya tentang remaja-remaja kita. Ini saya tadi sudah diceritakan. Saya juga penulis buku Bapak dan Ibu, jadi sudah menulis banyak buku. Salah satu yang baru launching adalah Metamor Proses. Ini remaja banget sebetulnya, nggak juga sih, masuk ke semua orang. Bagaimana menemukan diri sendiri, kemudian berubah dari ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu. Namanya Metamor Proses, baru launching. Nah ini adalah alamat saya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, setelah sesi baru kepikiran, oh iya ada pertanyaan, ya lupa tadi nanya sama Mbak Lucy tuh, gitu ya udah WhatsApp aja. Nah, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau enggak, ntar saya obrolin sama teman-teman, saya carikan jawabannya. Jadi teman-teman bisa email ke sini, bisa WhatsApp, atau bisa masuk ke sosial media saya untuk kita berdiskusi atau saling bersilaturahmi ya. Lanjutkan 2 jam aja kayaknya nggak akan dapat banyak gitu ya. Tapi mudah-mudahan dalam 2 jam ini kita bisa memperluas pemikiran kita sebagai sesama orang tua yang tadi kepalanya cenut-cenut ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu. Ini saya ya tadi sedikit diceritain sama Mbak Steph ya. Inilah kegiatan saya sekarang, berbagi di berbagai macam kesempatan baik di korporasi gitu ya sebagai trainer dan coach. Kemudian di TV saya banyak di TAI karena sama ya bicara soal kasih sayang. Kemudian Smart FM dan ini buku-buku yang saya tulis. Kurang lebih. Nah, inilah saya dengan remaja-remaja saya ya. Remajanya sudah lewat sebetulnya kalau dibilang remaja. Jadi ini anak pertama saya sudah melewati masa remaja, ini anak kedua saya sudah melewati masa remaja. Dengan kehebohan masa remaja mereka masing-masing ya. Kalau yang pertama sekarang kerjanya di ruang guru. Jadi kira-kira profilnya mirip sama emaknya gitu ya, kurang lebih suka belajar, suka untuk mengobservasi, mainnya di area manusia gitu ya. Anak saya yang nomor 2 ini penyanyi, ya, ngeband kerjaannya gitu ya. Jadi mirip sama bapaknya karena bapaknya juga adalah pemain musik gitu ya. Jadi satu mirip saya, satu mirip bapaknya. Udah adil merata Bapak dan Ibu. Jadi kita satu keluarga nggak bisa sirik-sirikan gitu. Satu-satu punya keunikan yang mirip. Nah inilah saya Bapak dan Ibu. Dan hari ini saya ingin sharing pengalaman saya tentang bagaimana membesarkan kedua anak saya gitu ya dengan apa yang saya pelajari di sepanjang hidup saya baik di corporate waktu saya bekerja. Saya 20 tahun di Citibank Bapak dan Ibu ya. Apa yang saya dapat dari pekerjaan saya terapkan di rumah dan ternyata itu sangat berhasil dalam mendidik anak-anak saya sehingga saya jadi orang tua yang nggak terlalu kesulitan gitu ya. Mudah-mudahan sharing saya nanti bisa menjadi wawasan baru buat Bapak dan Ibu gitu ya, supaya Bapak dan Ibu bisa terus menerapkan dengan cara yang memang paling cocok untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini remaja. Nah, apa itu remaja? Ya, menurut teman-teman apa? Saya panggilnya teman-teman aja ya, supaya nggak terlalu formal gitu ya. Menurut teman-teman apa sih remaja itu? Remaja itu apa? Boleh siapa aja kalau mau menjawab, boleh lewat chat atau boleh langsung buka mic. Menurut teman-teman, remaja itu apa sih? Silahkan, ayo Bapak dan Ibu.
Saya tunggu. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Monggo, Selamat sore. kakak mau sampaikan deh, apa itu remaja kalau menurut kakak? Silahkan. Oh, lagi pada menyapa ya satu sama lain ya. Iya, kita hari ini pembahasan tentang remaja. Tapi remaja itu apa sih? Kalau mendengar kata remaja, apa yang menurut teman-teman? Boleh di chat atau boleh langsung buka mic? Ayo, saya tunggu. Silakan. Umur 13-18 tahun, kata Kak Junaidi nih. Anak yang berumur 12 sampai 16 tahun. Oke. Ada lagi. Apa aja boleh loh jawabannya loh. 13-18 tahun, pencarian jati diri, pemberontakan. Waduh, ya itu adalah remaja. Remaja itu di mana masa di mana anak-anak ya mencari jati diri. Peralihan anak ke dewasa. Usia peralihan dari anak besar ke pemuda. ABG kata Pak Yunus. Ya. Tuh, apalagi? Teorinya benar sih, ya teorinya begitu. Ada lagi anak-anak macam-macam ya, kita bisa lihat ya. Kalau teman-teman mendengar kata remaja gitu, apa yang muncul? Anak 10-24 tahun, oke, pada teori nggak mau dikekang, ya, lagi jadi raja kecil ya mereka ya, nggak mau dikekang gitu. Apalagi? Saya mau tunggu 1-2 orang lagi deh gitu ya, nggak mau dikekang, masih sekolah, benar. Keren-keren nih jawabannya Bapak dan Ibu. Saya mau kasih tepuk tangan dulu dong buat Bapak dan Ibu. Oke, kita kasih tepuk tangan yuk sama-sama. Kalau tepuk tangannya biar kelihatan. Ya, kita muter. Iya, biar kelihatan. Soalnya nggak kedengeran ya kan. Oke. Jadi terima kasih buat yang udah sharing jawabannya. Pencarian identitas diri. Emangnya yang udah seumur saya nggak mencari identitas diri? Ayo ngaku, siapa di antara kita yang masih suka juga bingung, sebenarnya hidup saya mau dibawa kemana sih, gitu ya. Jadi sama aja lah ya sama kita ya. Ya udah, usia perkembangan yang sensitif, anak yang lagi pubertas, bener banget semuanya. Wah, udah keren-keren jawabannya, kayaknya kita bakal seru nih diskusinya hari ini ya. Tapi mari kita lihatlah ya, secara teori betul seperti yang tadi teman-teman katakan ya, remaja itu apa sih ya? Yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa ya, betul, ada 3 bagian sebetulnya remaja remaja awal, kemudian sampai kepada menjelang dewasa ya, ada 3 tahapan. Nah teman-teman, itulah remaja ya. Nah sekarang sebelum kita ngobrolin tentang apa yang bisa kita lakukan, peran kita seperti apa, coba kita lihat sebetulnya masalah remaja itu apa sih ya. Inilah masalah-masalah yang dihadapi menurut survei yang saya sudah lakukan. Tapi sebelum itu lagi dong, chat lagi. Yang dihadapin di rumah aja. Masalah remaja yang dihadapin di rumah apa? Ayo Bapak dan Ibu, boleh ngomong, boleh chat aja deh, chat. Apa masalah yang dihadapin di rumah? Tadi kan nggak mau dikekang. Kemudian apalagi tadi susah diatur. Ya. Ya Pak Fritz, silakan Pak Fritz, monggo Pak Fritz suaranya. Sulit dikasih tahu, kata Bu Magdalena. Pak Fritz apa? Keras kepala. Bagus Pak, kalau kepalanya lembek kita takut semua Pak. Gimana itu ya? Keras kepala ya. Terlalu sibuk dengan game dan nggak mau diatur, susah dipahami maunya. Rebutan HP, susah terbuka. Penampilan, yes. Aduh, selalu mencari alasan, yes. Apalagi? Masalah-masalahnya teman-teman nih, anak-anak di rumah. Penampilan, oh iya, anak saya nomor 2 penampilan sangat berbeda dengan orang tuanya ya. Cepat mengiyakan tapi action lambat, malah nggak ngerjain, nggak nurut gitu ya. Kalau bahasa gampangnya ya, selalu mencari alasan. Aduh, ya ini adalah isu-isu yang dihadapi di rumah. Ya. Setuju. Kayaknya kalau baca chatnya kita langsung ngerasa ini ya nggak sendirian ya ngadepin anak-anak ya. Ternyata yang ngadepin masalah anak-anak banyak loh ada di ruangan ini ya. Yuk kita lihat ya. Penampilan, iya betul. Buat mereka penampilan itu jadi sangat penting sekali gitu ya. Nah kita kadang-kadang nggak paham gitu ya. Aduh, lama banget sih mau pergi aja ganti baju sampai 5 kali gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Nah itu penampilan jadi sangat penting. Kemudian mereka sudah mulai suka-sukaan gitu ya sama temennya gitu ya. Udah mulai ada cinta-cintaan. Nah itu juga seru tuh gitu ya. Nanti kita bisa bahas satu persatu. Terus persoalan yang dihadapi remaja juga adalah tekanan dari teman-teman, ya kan? Tekanan dari teman-teman. Terus kalau sekarang tadi kan banyak tuh main HP mulu gitu ya. Kalau ngelihat HP stres sendiri mereka karena mereka sudah mulai
ngebanding-bandingin dengan apa yang mereka lihat di handphonenya, ya kan teman-teman? Kok orang-orang jalan-jalan, cantik-cantik, kemudian mereka kok hidupnya enak, kok saya kayak gini gitu ya. Jadi itu merupakan tekanan sendiri buat teman-teman, buat adik-adik kita remaja gitu. Terus mereka juga sulit untuk melepaskan diri dari gadget karena memang generasinya generasi internet ya sekarang. Plus ditambah pandemi, gimana dong? Udah sekolah juga pakai online, jadi makin kayaknya didorong untuk terus-menerus pakai online ya teman-teman ya. Nah, stresnya sangat tinggi juga adik-adik remaja kita, terutama dari sisi akademik dan non-akademik. Inilah persoalan-persoalan dihadapi oleh remaja kita. Maka tadi teman-teman nggak aneh, hasilnya adalah karena mereka menghadapi persoalan-persoalan kayak gini, terus mereka jadi nggak bisa diatur, kelihatannya ya, kelihatannya nggak bisa diatur, kelihatannya nggak nurut, kelihatannya keras kepala, kelihatannya seperti itu. Pokoknya yang nggak enak yang kita lihat, ya. Kalau kita bicara soal gunung es ya, teman-teman ya, kebayang ya gunung es ya, bentuknya kayak gitu ya. Nah, yang tadi tuh teman-teman tulis di dalam chat itu adalah yang ujungnya aja dari gunung es, yang kelihatan bentak-bentak, ngambek, nggak mau denger, itu yang kelihatan. Ya. Di dalamnya itu banyak sekali persoalan-persoalan mereka yang tidak muncul. Jadi anak-anak remaja itu memang sedang mengalami begitu besar tantangan ya dalam peralihan mereka, ya, secara fisik, secara emosi maupun secara sosial. Jadi hari ini kita akan bahas 3 hal itu tuh teman-teman, secara fisik, secara emosi, dan secara sosial. Apa yang sedang mereka hadapi? Nah, teman-teman, tahan dulu ya. Tadi yang kita chat itu adalah hal-hal yang memang kelihatannya seperti itu. Tapi apakah betul mereka seperti itu? Ini lagi ya, saya mau ngingetin lagi ke teman-teman nih. Itu kan yang kita lihat, benar nggak teman-teman? Ya. Nah, menarik. Sebetulnya dalam hidup ini, kalau ngutip ayatnya ada ya, nanti teman-teman bisa cari. Sebetulnya dalam hidup ini sesederhana inilah. Apa yang kita lihat itu yang makin besar tampaknya gitu kan ya teman-teman. Apa yang kita fokuskan itu yang makin kelihatan. Ya, jadi tadi pada saat teman-teman nulis di chat remaja itu seperti apa, problemnya seperti apa, itu yang makin kelihatan kalau teman-teman fokus ke situ. Ya. Kalau kami dari teman-teman parenting selalu mengatakannya setiap persoalan anak-anak remaja adalah sebuah kesempatan emas untuk kita bisa mengenali anak-anak kita. Kalau mereka ngambek, nah sebetulnya bukan soal ngambeknya, tapi bagaimana ini kita lihat sebagai kesempatan untuk mengenali diri mereka yang sedang ngambek itu. Ya, kalau mereka tidak mau diatur, ini kesempatan kita untuk mengenali apa yang ada di dalam diri mereka sehingga mereka tidak bisa diatur. Karena jadi remaja itu nggak enak loh. Enak loh. Coba ingat-ingat yuk, Bapak dan Ibu ya, teman-teman sekalian ya. Ingat-ingat, kita kan umurnya sekarang udah 50-an kali ya, gitu ya. Saya aja udah 50 lebih nih ya, menjelang 55. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat-ingat sebentar, masa-masa teman-teman tuh usianya sekitar 12 tahun gitu ya. Coba ingat-ingat deh sebentar. Enak nggak? Pusing itu, ya nggak sih? Coba ingat-ingat deh. Bingung gitu ya, bingung banget. Karena secara hormonal juga badan kita lagi nggak beres gitu ya. Plus orang tua kita nyebelin banget kan gitu ya. Katanya disuruh nurut sama mereka, tapi giliran ada sesuatu yang jadi masalah mereka bilang, ayo kamu harus bisa memutuskan sendiri gitu loh. Kita tuh dianggap anak-anak atau dianggap remaja sih atau dianggap orang dewasa sih gitu, pusing gitu ya. Jadi memang satu situasi yang nggak mudah buat anak-anak remaja. Nah, saya sebagai orang tua mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa yuk sama-sama mulai sekarang kita melihat semua persoalan-persoalan tadi itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa mengenali anak-anak kita. Ya, satu-satu ya, satu-satu. Jadi inilah yang kurang lebih kalau dari mereka nih. Penampilan. Jadi kenapa mereka tuh kalau ngaca suka lama? Kenapa buat mereka kuping yang besar sebelah itu jadi penting banget untuk terus-terus diperhatikan? Atau ada jerawat satu aja kayaknya dunia runtuh. Kan kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Ya ampun, tuh jerawat nggak terlalu kelihatan amat sih. Tapi buat mereka penting sekali. Karena
mereka sangat takut dijudge, sangat takut dihakimi oleh lingkungan mereka karena mereka pengen diterima sama lingkungan mereka gitu ya. Kemudian gadget dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yuk, saya pengen Bapak dan Ibu menonton sebuah video ya. Kalau tadi kan kata Lucy ya, kalau kata mereka apa sih gitu ya. Dan ini yang saya mau tampilkan adalah sepotong dari video yang bagus banget, nanti teman-teman bisa lihat cari di YouTube ya. Tapi sepotong yang saya mau sampaikan ke teman-teman adalah sebetulnya apa sih yang paling mereka perlukan sebagai seorang remaja ya. Saya mau ajak teman-teman buat nonton videonya sama-sama ya. Monggo silahkan. Saya mau share kepada teman-teman. Ini adalah kata-kata mereka ya. Monggo silahkan. Kita pasti udah sering dengar kan kalau masalah remaja itu banyak banget. Merokok lah, tawuran lah, menggunakan narkoba lah. Belum lagi banyak yang naik motor nggak pakai helm atau melawan arus lalu lintas. Setir mobil tapi nggak punya SIM sampai kebut-kebutan di jalanan. Ini yang ketahuan loh. Kalau ditulis semua, episode kali ini bisa sampai 2 jam nggak selesai-selesai. Pusing ya dengarnya. Ini ada juga masalah remaja yang sempat viral di sosial media. Apa tuh? Lihat aja ya. Jangan berhenti sampai di masalah aja. Banyak juga kok remaja yang baik-baik aja bahkan berprestasi yang buat kita terinspirasi. Nggak percaya? Bukan dia sih. Cek aja salah satu fakta ini. Aku jadi bertanya-tanya, faktor apa aja ya yang buat remaja biasa-biasa saja bikin geger warga plus 62 atau buat orang lain terpesona? Kalau yang positif orang tua, tapi kalau yang negatif itu lingkungan hidup teman-teman. Pastinya teman-teman, keluarga, lingkungan, internet. Yang pasti keluarga, teman-teman pergaulan di sekitar kita, sama ya HP dan teknologi yang ada di sekeliling kita. Aku tahu, kata kuncinya adalah relasi. Jadi relasi teman atau relasi dengan orang tua itu sangat menentukan anak muda dalam berperilaku. Entah itu baik atau dia malah jadi ingin melakukan hal yang buruk. Relasi itu penting loh. Ngobrolin apa nih? Nih, tahu gak sih kok yang apa tuh berita baru? Ada analisa yang bilang bahwa variabel relasi antara orang tua dan anak itu berperan lebih signifikan dibandingkan teman sebaya loh. Sebenarnya relasi yang baik dari orang tua dan anak itu bisa mengurangi kecenderungan perilaku anak yang negatif. Makanya penting sekali untuk anak dan orang tua punya relasi yang baik. Seperti itu guys. Pak, pergi dulu ya Pak. Selain orang tua, remaja itu juga luas relasinya. Dengan teman main, gebetan, guru, pembimbing, dan juga dengan sang pencipta. Orang tua, ya karena kan sehari-hari kita sama mereka. Orang tua, karena orang tua adalah saya adalah orang tua. Cici saya sih, karena dia yang suka kayak ngasih masukan positif. Keluarga, karena sebelum tidur ngelihatnya keluarga, pas melek juga ngelihatnya keluarga gitu. Keluarga sih, karena dari awal kita dididik sama keluarga, itu yang membentuk kita ke depannya nanti kayak gimana. Teman-teman, menarik ya? Menarik ya? Oke, yuk sharing-sharing dulu. Setelah nonton video tadi, apa yang ada di pikiran teman-teman? Ayo, boleh share-share dong. Share. Boleh lewat chat atau boleh buka mic kayak Pak Kris tadi. Langsung gitu ya. Setelah nonton video tadi, apa yang ada di pikirannya teman-teman? Ada pemikiran apa tentang remaja nih, Bapak dan Ibu? Silakan. Ayo. Keluarga adalah support system terbaik buat remaja, kata Bu Magdalena. Terima kasih Bu Magdalena. Ya. Yang lain. Iya, Teman-teman lihat, keluarga mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak remaja. Cakep, betul. Apalagi?
Ternyata bagi remaja itu relationship sangat penting dengan orang tua. Iya ya. Kita pikir mereka nggak peduli sama kita ya. Ternyata loh gitu ya, buat mereka orang tua itu penting banget gitu. Penting banget. Ya mereka memang belum mampu menyampaikan dengan tepat. Nah, pendamping remaja terbaik keluarga. Keluarga adalah pendidikan utama dalam perkembangan remaja. Thank you, pembentukan karakter terbangun di tengah-tengah keluarga. Cakep. Apalagi? 1-2 lagi nih teman-teman, aku lagi tunggu nih. Keluarga harus menjadi sahabat. Yes, ya. Terus apa lagi? 1 lagi, terakhir. Setelah nonton film tadi, ada pemikiran apa nih di kepalanya teman-teman ya? Ternyata sepenting itu loh keluarga. Ya, karena kalau dari video tadi mau nutup mata setelah sama keluarga, buka mata juga ketemu keluarga lagi gitu ya. Jadi mau nggak mau keluarga adalah hal yang penting banget untuk anak-anak kita. Gitu ya. Jadi memang demikian, relasi dengan orang sangat penting. Saling menerima paling penting, betul Pak ya, gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat fokusnya berarti buat mereka adalah keluarga, bener nggak teman-teman? Ya, kalau biasanya kalau kita sekilas gitu ya, kayaknya anak-anak tuh nggak betah deh di rumah gitu ya. Mereka tuh lebih senang sama teman-temannya deh. Mungkin mereka juga lebih memperhatikan pendapat teman-temannya atau gurunya dibanding pendapat orang tua. Kalau kita kasih pendapat, mereka akan bilang, alah, ya kan, masa sih gitu ya. Terus kuno gitu, ya kan. Nah, tapi sebetulnya ternyata nggak gitu ya. Buat mereka penting banget. Nah, kalau gitu berarti teman-teman sudah menyadari semua dari apa yang teman-teman chat tadi. Berarti teman-teman tahu bahwa perannya teman-teman tuh luar biasa gitu ya. Perannya teman-teman itu sangat penting banget buat anak-anak kita. Nah, kalau begitu, bentar ya teman-teman. Nah ya, jadi apa yang diharapkan? Nih ya, saya mau sharing aja ke teman-teman nih. Saya lakukan survei nih sebelum saya membawakan materi ini. Jadi apa yang sebetulnya diharapkan dari anak gitu ya untuk kita gitu sebagai orang tua. Yang diharapkan adalah pertama, orang tua itu ngertiin mereka. Artinya mengenali anaknya. Mengenali itu ya, kita garis bawahi dulu ya teman-teman ya. Mengenali anaknya gitu ya. Kemudian mereka ingin didengarkan, dihargai pendapatnya. Jangan dijudge. Aduh gitu. Jangan dijudge, pokoknya mereka nggak suka deh kalau kita udah mulai mengkritik mereka gitu ya. Nah itu mereka nggak pengen kita itu bukan hanya mengkritik, tapi juga memuji mereka. Jadi seimbang antara kritik dan pujian. Mereka juga pengen kita terbuka, jangan jaga jarak, jangan ortu dan anak gitu ya. Nah, mereka senang orang tua yang mau berdiskusi. Terus jangan bawel, ya. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Mereka juga butuh dukungan kita, hadir secara fisik dan emosi. Ini adalah yang dibutuhkan dari kita nih, teman-teman nih, untuk anak-anak kita. Nah, kalau bicara soal dimengerti, orang tua mengenali anaknya. Mengenali itu bukan tahu dia ada di rumah, tapi betul-betul mengenali segala sesuatu tentang anak kita. Menurut teman-teman, oke, apa saja yang harus dikenali dari diri anak kita? Coba saya pengen nanya sama teman-teman. Apa aja sih yang harus dikenali dari diri anak kita? Boleh chat-chat atau buka mic, boleh gitu, langsung aja. Yang harus dikenali, kan katanya kita harus mengenali anak kita ya. Yang harus dikenali apa aja? Karakter, thank you Mbak Eka ya, karakter. Ini menarik nih ya, karakter, sifat. Nah, sifat karakter. Oke, sifat karakter. Apa lagi? 2 aja. Potensi, keinginan, kesukaan. Sip. Potensi. Keinginan, kesukaan. Kesukaan. Ini menarik nih. Harapannya, harapan mereka. Pribadian ya, karakter pribadian. Apalagi? Cita-cita. Ya, apalagi? Oke. Ya, jadi kalau lihat dari jawaban kemampuan, yes, kemampuan ya, kemampuan. Nah, kebayangkan teman-teman, banyak ya yang harus dikenali ya. Talenta, yes, talenta ya, potensi talenta ya. Banyak yang harus dikenali ya. Artinya apa? Artinya orang tua mesti bisa hadir 100% untuk anaknya. Pikiran, fisik, perasaan, spiritual untuk anaknya.
Kan nggak fair ya teman-teman ya, kita pengen anak kita dekat dengan kita, anak kita terbuka dengan kita, tapi kita tidak mengenali mereka sungguh-sungguh gitu ya, sifatnya, karakter, kepribadian, potensi, talenta, ya kan, harapan-harapan, cita-cita, kemampuan mereka gitu ya. Nah, sejauh mana sekarang pertanyaannya, kita sebagai orang tua cukup mengenali mereka? Karena saat mereka kecil akan sangat berbeda ketika mereka pra-remaja. Ketika mereka pra-remaja akan sangat berbeda ketika mereka mulai remaja. Dan menjelang dewasa beda lagi, udah dewasa beda lagi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau yang namanya mengenali itu enggak stop di satu titik. Saya kenal kok anak saya, enggak. Setiap hari kita punya kesempatan untuk mengenali anak kita. Karena mereka berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi menarik kan? Kalau anak nggak mau terbuka sama orang tuanya, ini menarik. Kenapa dia lebih mau cerita sama temannya? Kenapa dia lebih percaya sama Google dibanding orang tuanya? Oke. Kemudian tadi nggak mau nurut, gitu ya? Kok bisa anak nggak nurut sama orang tuanya? Gitu. Apakah semua remaja nggak nurut sama orang tuanya? Enggak juga. Ada remaja yang nurut sama orang tuanya. Tinggal nih teman-teman perhatikan, kata nurut itu menurut siapa? Gitu. Artinya apa? Gitu. Nurut itu kalau kata kita adalah dia melakukan segala sesuatu yang kita perintahkan, gitu. Tapi nurut kata anak itu apa? Jadi ada dua sudut pandang yang perlu kita pahami, Bapak dan Ibu. Buat mereka nurut itu adalah paham. Nih kalau kata anak saya ya, misalnya, Nak, menurut kamu kalau Mami bilang anak itu harus nurut sama orang tua, artinya apa sih? Anak saya akan menjawab gini, ya artinya aku ngerti apa yang Mami mau, tapi nggak berarti aku mau ngelakuin. Iya, gitu kan. Setelah itu nggak nurut lagi namanya, gitu. Loh, nanti dulu dia bilang gitu. Aku udah membuka ruang loh, Mam, gitu, untuk mau ngedengerin apa maunya Mami. Gitu. Tapi Mami mau membuka ruang nggak untuk mendengerin apa yang maunya aku? Nah, nurut itu begitu kalau menurut anak saya gitu ya. Jadi rasanya kalau tadi semua masalah-masalah yang ada di chat itu bisa jadi adalah masalah komunikasi. Ya kan, Bapak dan Ibu, ya. Saya juga mau mengingatkan remaja itu berapa sih? Katakanlah 14 gitu ya, 14 tahun gitu ya. Kita nggak bisa berharap anak kita yang 14 tahun itu dekat, terbuka, sayang, nurut, memperhatikan, penuh kasih sayang sama kita kalau kita nggak mendidik dan memperlakukan mereka sejak bayi sampai sekarang seperti itu. Jadi hasilnya itu nggak bisa tiba-tiba, teman-teman, gitu ya. Hasilnya itu memang perlu dipupuk sejak mereka kecil. Gitu. Nah, kalau anak tidak nurut atau anak itu nakal atau menurut kita nih ya, anak itu tidak nurut, anak itu nakal, anak itu membantah keras kepala, coba yuk sama-sama refleksikan. Ada apa yang kurang tepat yang kita lakukan kepada mereka sehingga mereka bisa jadi kayak gitu. Karena Bapak dan Ibu sekalian, yuk sama-sama kita terima sebuah kenyataan hidup gitu ya. Yang duluan lahir siapa? Kita kan, gitu kan ya. Ya mereka belajar dari siapa? Dari kita, gitu ya. Itu yang ingin saya ajak Bapak dan Ibu untuk merefleksikan. Karena seringkali kita para orang tua suka nggak fair, nggak adil sama remaja kita. Kita pengen mereka baik, bagus, hebat. Kita lupa bahwa sebetulnya mereka sungguh-sungguh mengikuti jejaknya kita. Itu yang perlu sama-sama kita sadari ya teman-teman. Kok dia mainnya sama teman-teman yang nggak bener tuh gitu. Saya nggak suka deh pergaulan anak-anak saya. Dia tuh jadi kurang ajar ya, ngomongnya kasar sejak main sama teman-temannya itu. Nanti dulu. Sejauh mana Bapak dan Ibu mengenali teman-temannya, gitu kan? Sejauh mana Bapak dan Ibu mau main sama teman-temannya, gitu. Itu jadi juga sebuah pertanyaan gitu. Karena anak-anak remaja itu sebetulnya nggak apa ya, nggak seserem itu gitu ya. Kalau kita memang mendidik mereka dari kecil dengan keterbukaan sih, gitu ya. Yuk kita sama-sama maju satu persatu nih teman-teman. Nah kalau kita lihat ya, jadi mereka ingin kita mengenali mereka. Mengenali apa tuh kata teman-teman? Keren banget nih teman-teman bilang. Sifat, karakter, potensi, ya, kelebihan, kekurangan, harapan, cita-cita, dan kemampuan mereka.
mereka serta talenta mereka. Teman-teman mengenali dari hari ke hari ya, nggak boleh cuma sekali-kali gitu kan. Kemudian yuk kita lihat, ini sedikit aja, saya nggak mau bahas panjang-panjang. Ini adalah teori ya tentang tahapan perkembangan anak gitu ya atau remaja. Yuk kita lihat. Usia 0 sampai 2 tahun, tahapan perkembangan anak itu secara psikososial adalah si kecil membangun kepercayaan pada lingkungan sekitarnya. Bila pengasuh selalu ada di sisinya, maka ia akan mengembangkan kepercayaan hingga dewasa. Ini juga jadi sangat penting. Mereka bayi dari 0 sampai 2 tahun, kita memberikan kelekatan emosi seperti apa kepada mereka. Ya. Kemudian naik lagi 2 sampai 3 tahun, si kecil membangun kemandirian di awalnya. Ya. Nah, apakah ketika mereka berusaha, ya kita menilai usahanya atau menilai hasilnya saja. Jadi kalau mereka yang paling klasik ya, mereka numpahin makanan gitu ya, kita menilai makanan yang tumpah atau kita menilai usahanya untuk membawa makanan. Nah, jadi bagaimana seorang anak remaja itu punya kemandirian sebetulnya dididik sejak usia 2-3 tahun. Kalau anak kita nggak mau beresin kamar, nggak mau bersihin kamar mandi, nggak mau nyapu, nggak mau beresin cucian, ya apakah dari kecil kita sudah menghargai usahanya atau tidak? Itu juga jadi pertanyaan. Nah, kemudian 3-5 tahun, anak-anak mulai bereksplorasi tentang dunia dan berbagai aktivitas. Waktu kita larang-larang mereka, kita jelaskan nggak alasannya? Ya. Sehingga tidak membuat mereka merasa bersalah gitu ya ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak tepat. Kemudian pada saat usia 5-13 tahun mereka mulai berkompetensi, mengembangkan kompetensi dan keterampilannya gitu ya. Nah, tentu di saat-saat seperti ini udah ada perasaan kok saya nggak berhasil ya, saya gagal ya gitu. Nah, bagaimana kita selama mereka di usia 5-13 tahun mendampingi mereka, membimbing mereka supaya mereka merasa tidak apa-apa kalau mereka belum berhasil. Ya, ini adalah PR-nya kita nih orang tua. Mungkin di sekitar sini ya, kita sekarang nih ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian pada saat usia 13 ke atas, bagaimana mereka mulai benar tadi mencari jati dirinya. Ya, siapakah saya? Nah, ini peran kita besar sekali Bapak dan Ibu untuk membantu mereka menentukan identitas mereka. Nggak gampang karena pencarian identitas itu nggak tiba-tiba dapat. Oh ya saya adalah seorang anak yang seperti itu, nggak kayak gitu. Mereka berproses, ya. Dalam mereka berproses, kitanya sebagai orang tua juga berproses. Ya contoh ya, pada ibu ya. Contoh, waktu kecil anak saya pengen jadi dokter, ya. Terus waktu, pokoknya jadi dokter deh. Maka sekolah ngambil banyak sekali tertarik dengan IPA dan sebagainya. Waktu SMA juga ngambilnya IPA gitu ya. Dan kemudian setelah dewasa pada saat SMA mau mengambil jurusannya mulai berpikir apakah betul jadi dokter. Ya, berproses. Ternyata enggak, bukan dokter gitu kan. Apa yang saya lakukan waktu itu teman-teman adalah saya cerita ya waktu anak saya mau jadi dokter, terus saya ajak dia bicara gini. Bener nih mau jadi dokter nih gitu ya. Kalau betul-betul mau jadi dokter, yuk Mami ajak kamu ketemu dengan teman-teman dokter. Jadi saya punya dokter gigi, dokter anak, dokter umum, dokter spesialis, semua teman-teman saya kerahkan gitu ya. Anak saya masih kecil ini, kemudian waktu itu masih SMA ya, kelas 1. Dia ketemu dengan teman-teman dokter ini ngobrol gitu. Oh ternyata dokter tuh seperti ini. Lantas dia berproses kan. Dalam prosesnya dia menyadari bukan ini saya bukan mau jadi dokter. Dan akhirnya dia memutuskan untuk jadi psikolog ya kalau yang pertama. Yang kedua sama, aku mau jadi pengusaha. Weh, keren dong dari SMP. Pokoknya aku pengen punya resort. Katanya buset, dia pikir resort harganya berapa gitu ya. Dia pengen punya resort gitu, pengen jadi pengusaha. Ya udah, saya temuin sama teman-teman saya pengusaha dong gitu kan. Yang canggih-canggih sampai yang pengusaha kecil sampai pengusaha besar gitu. Ketemu deh. Terus dalam perjalanannya dia berproses. Ini saya cerita ya bagaimana anak-anak remaja itu asiknya gitu ya, asiknya berpikir mereka. Dia bilang begini, Mam, aku mau jadi pengusaha. Oke. Terus ketemu dengan para pengusaha, anak saya yang nomor 2 bilang gini, tetap Mam, aku mau jadi pengusaha. Tapi aku pengen
jadi pengusaha di bidang entertainment. Wede, oke deh gitu ya. Baiklah, di SMP kelas 2 dia bilang begini sama saya, Mami, aku mau sekolah di luar negeri. Waduh, berapa biayanya itu gitu ya. Saya bilang, dari mana biaya ya nak? Tenang, dia bilang, tenang Mam, pokoknya nanti ada biayanya. Weh, imannya kuat sekali gitu ya. Percaya Tuhan akan buka jalan. Siaplah kalau begitu nak gitu ya, silahkan ke luar negeri. Saya nggak terlalu menanggapi, anak saya nomor 2. Kemudian SMP kelas 1 dia bilang, Mam, aku mau kerja jadi waiter di restoran. Buat apa nak gitu? Aku mau mempersiapkan diri supaya nanti ketika aku di luar negeri aku bisa cari uang. Weh, boleh dong gitu ya, silakan. Pulang sekolah dia kerja sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu ya, kecapean, nangis gitu. Mami, aku nggak boleh duduk selama jadi waiters, pegel banget kakinya gitu ya. Ya udah. Tapi dia mau jadi waiters di restoran. Kemudian saya masih nggak terlalu menanggapi ya bahwa itu memang betul-betul keinginan dia yang sangat kuat. SMP, SMA kelas 1, SMA kelas 2 dia bilang, Mam, saya mau sekolah di luar gitu ya. Waktu itu dia mau ke Jerman. Oke, Jerman, baiklah, yuk kita belajar bahasa Jerman. Udah belajar bahasa Jerman, berubah lagi. Mami, susah sekali bahasa Jerman, aku nggak mau ke Jerman. Oke, baiklah, kamu mau kemana? Ke Belanda aja. Katanya Belanda asik. Oh, boleh ke Belanda. Ayo, aku anterin ke kedutaan Belanda, ketemu cari berbagai macam beasiswa gitu ya. Sampai dapat sekolah di Belanda akhirnya gitu. Sekolah di Belanda, waktu udah diterima di Belanda, dia bilang lagi begini, Mam, kayaknya nggak jadi ke Belanda. Aduh. Jadi maunya kemana nak? Coba yuk cari lagi. Akhirnya saya keliling tuh sama dia dari satu kedutaan ke kedutaan lain, cari gitu ya. Jatuh cintalah dia dengan Kanada. Ya, kemudian saya bilang, kamu mau ambil apa? Tentu kalau ibu kan sarjana ya mikirnya ya, ya dong. Ya, oh anak saya harus jadi sarjana gitu. Ya udah. Terus dia bilang, Mam, saya nggak mau sekolah. Jadi gimana maksudnya? Enggak, saya mau ke sana aja, mau hidup di Kanada. Pingsan kan emaknya dong, ya Bapak dan Ibu sekalian, itulah remaja gitu ya. Terus saya bilang, nanti dulu nak, harus sekolah gitu. Kata siapa harus? Kata aku, kenapa harus Mam? Ya supaya kamu punya pendidikan yang cukup. Oke, kalau gitu pendidikan yang cukup seperti apa yang dibutuhkan? Oke, kamu kan pengen jadi pengusaha, gitu kan? Jadi harus sekolah. Oke, baiklah. Ya, yuk sekarang diskusi sama anak saya. Singkat cerita, akhirnya akhirnya dia memilih untuk belajar ini teman-teman belajar tentang event management gitu ya. 18 tahun bawa 2 koper, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa, pergilah dia ke Kanada dan sampai sekarang dia tinggal di Toronto. Jadi begitulah remaja. Bapak dan Ibu, kita perlu membangun komunikasi yang seperti itu. Kalau menurut pendapat saya ya, karena setiap anak remaja tuh punya tadi potensi dan harapan cita-cita sendiri yang berbeda. Kita sebagai orang tua penting untuk bisa mengenali tadi potensinya, harapan, cita-cita, kemampuan dan karakternya dari waktu ke waktu. Nggak bisa cuma sekali. Ya. Nah teman-teman, yuk lanjut dulu lagi ya. Begitulah ceritanya tentang mengenali. Nah peran kita apa? Saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peran kita, Bapak dan Ibu. Semuanya dari P. Gampangnya 6P. Gitu ya. Kita itu pemelihara. Kita mesti memelihara mereka dengan penuh kasih sayang. Artinya, apapun, udah nggak usah dibilangin lah. Pasti Bapak dan Ibu juga seperti itu. Akan memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan. Gitu ya. Nah ini, yang kedua adalah pengawas. Ketika kita menjadi pengawas mereka, pastikan Bapak dan Ibu mengawasi dengan kebaikan hati. Ya. Jadi ketika mereka salah, jangan dikritik terlalu keras gitu. Pakailah kebaikan hati pada saat menjadi pengawasnya mereka. Kemudian jadi penasehat, mentor gitu ya. Artinya pengalaman Bapak dan Ibu sangat penting untuk remaja kita. Kenapa begitu? Bapak dan Ibu, anak-anak kita perlu meminjamkan otaknya kita kepada anak-anak kita. Karena otak mereka belum berkembang dengan penuh. Ya, mereka baru sangat emosional di remaja itu. Belum bisa berpikir dengan analisa yang tepat. Maka kita perlu meminjamkan otak kita, pengalaman kita kepada mereka. Supaya mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk mereka. Maka kita jadi mentor. Kita juga perlu mendampingi mereka. Menggali potensi mereka, banyak bertanya, banyak berdiskusi sebagai coachnya mereka, ya. Bukan sekedar ngasih tahu, kamu harus begini, tapi banyak menggali. Kemudian kita perlu menjadi penghibur mereka.
penghibur itu hadir. Anak saya yang nomor 2 bilang gini, Mam, dalam banyak kesempatan, saya hanya perlu mami jadi mami. Nggak usah jadi trainer, nggak usah jadi guru, nggak usah jadi coach, mami jadi mami saja. Hadir untuk aku, pahami aku, kemudian support aku. Dah. Itu yang saya lakukan. Saya diajarin sama anak-anak saya kepada itu. Ternyata kadang-kadang kita harus berperan sebagai penghibur. Nggak selalu kita jadi guru. Nggak selalu kita jadi orang yang paling tahu gitu ya. Kadang-kadang mereka butuh kita sebagai menghibur mereka, hadir untuk mensupport mereka. Dan yang paling penting di antara semuanya adalah Bapak dan Ibu, kita harus jadi panutannya mereka. Apa yang kita lakukan mereka contoh. Mereka rekam, mereka bawa sepanjang kehidupan mereka. Dalam hal ini harus kompak suami sama istri. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nggak bisa Bapak bilang apa, Ibu bilang apa. Mesti kompak. Gitu ya. Dan konsisten dilakukan terus. Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Saya udah diingetin sama panitia. Ibu, pemaparannya sebentar lagi harus sudah selesai, siap gitu ya. Nah, maka kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan langsung ya, nanti kita bisa bahas ya. Oke, kan tadi saya bilang sama Bapak dan Ibu, remaja itu ada 3 perkembangannya, perkembangan fisik, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial ya. Nah, nih perkembangan fisik, penampilan, bagaimana mereka melihat potret dirinya ya. Anak saya yang kecil itu bentuknya gendut, putih keriting kayak bakpao. Kami sekeluarga panggil dia Duti gitu ya. Gak sadar waktu remaja, meskipun dia sudah kurus, tinggi, langsing, rambutnya panjang, cantik sekali, dia tetap takut kalau makan banyak. Kenapa? Karena potret dirinya adalah gendut. Kata siapa? Kata mami. Gitu ya. Jadi nggak sadar saya menempelkan potret diri yang endut itu ke dalam diri dia. Itu hati-hati Bapak dan Ibu ya. Jadi itu labeling kalau bahasa ilmunya gitu ya. Kita melabel dia dengan kata-kata yang dia rekam dan dia percayai. Jadi peran kita sebagai orang tua adalah jangan menjudge mereka, perlu berempati dan menjaga meningkatkan harga diri anak kita. Nah, perlu mereka diterima apa adanya gitu ya. Anak saya nomor 1 kulitnya gelap sekali. Jadi dia dulu sering lihat di majalah gitu ya, cewek-cewek yang cantik-cantik yang putih-putih gitu, dia selalu bilang, "Mam, nggak ada loh model yang hitam. Nggak ada loh orang-orang cantik yang hitam." Nah, disitulah yang namanya empati dan harga diri jadi sangat penting ya. Nah, saya sebagai orang tua tentu nggak bisa bilang, "Iya makanya kamu luluran dong biar putihan." Gitu. Jangan gitu ya. Lantas saya cari tuh model-model yang kulit hitam ya. Kemudian saya kasih lihat ke dia. Oh, ternyata ada loh model-model kulit hitam yang penghasilannya jauh lebih besar dibanding model-model yang kulit putih gitu ya. Jadi pahami, kemudian berikan empati, meningkatkan harga diri. Self love itu penting buat mereka, mencintai diri mereka sendiri. Di sini udah mulai ada aktivitas seksual kalau remaja ya. Nah, itu juga penting kita terbuka, teman-teman. Ya, jadi jangan mereka belajar tentang seks tuh dari internet atau dari teman-temannya. Kita yang harus buka diri. Nah, saya juga begitu, mengajarnya mereka tentang seksualitas dari mulai tahapan-tahapannya. Kayak kemarin ya, di seminar kemarin udahlah kita nggak usah bahas, kemarin sudah dibahas di seminar sebelumnya. Tapi yang penting Bapak dan Ibu memang harus terbuka. Seksualitas yang paling dilihat adalah bagaimana Bapak dan Ibu menunjukkan keintiman dengan pasangan. Ya, kalau kita berpegangan tangan, berpelukan dengan pasangan kita, mencium pasangan kita dengan mencium kening, mencium pipi pasangan kita dengan nyaman, anak-anak jadi tidak merasa takut dengan seksualitas. Mulai diingat ya, udah ada yang mau ini malam mingguan Bapak dan Ibu sudah ada lagu-lagu seru nih kayaknya ya. Nah, jadi aktivitas seksual ini bukan hanya hubungan seksual ya. Keintiman itu penting karena bagaimana kita melakukan keintiman dengan pasangan kita itu direkam di kepalanya anak-anak kita. Dan nanti jadi modal mereka pada saat mereka mulai punya hubungan dengan lawan jenisnya. Betapa nyamannya mereka dengan keintiman, apa yang dilakukan oleh kita itu jadi sangat penting. Ya, rasanya udah dibahas kemarin. Dah, langsung aja. Emosi. Nah, sebelum kita minta mereka bisa mengontrol emosi mereka, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Karena balik lagi, anak-anak kita akan mencontoh kita. Kalau kita senggol bacok, anak-anak kita akan senggol bacok.
Kalau kita cepat berteriak, anak-anak kita akan cepat berteriak. Jadi bagaimana kita mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri kita akan menjadi sangat penting. Karena anak-anak akan mengikuti kita, gitu ya. Nada bicara kita, bagaimana kita bisa menahan emosi dan mengatakan sesuatu dengan empati, itu menjadi sangat penting. Kemudian ini yang penting, curhat ya, teman-teman. Kalau anak curhat, ambil waktu 100% hadir. Tubuh, pikiran, dan spiritual ada di situ. Jangan ya cerita aja ya. Nah, mami sambil lipat-lipat baju ya. Mami cerita nih. Ini mami dengar kok. Mami dengar. Oh ya. Tadi gimana? Oh ya, kesel ya. Ya. Waduh. Jangan ya, hadir 100% untuk anak pada saat curhat. Kenapa begitu? Karena curhat itu, pada saat anak curhat, anak menceritakan pikirannya, perasaannya dia tuh terhubung kembali kepada realita. Contoh misalnya gini teman-teman, contoh yang paling relevan. Dia baru dimarahin gurunya di sekolah, di depan teman-temannya, dan dia merasa kehilangan kepercayaan dirinya. Ya, terus jalan pulang dari sekolah ke rumah, itu film jalan loh di kepala dia. Dia bikin film. Anak-anak tuh kan kreatif ya. Betapa tidak berharganya dia, betapa gurunya nggak suka sama dia, besok-besok kalau nanti dia bikin sesuatu gurunya akan begini. Tuh film terus berkembang, dia bikin tuh di kepalanya dia. Dia tidak terhubung dengan realita. Pada saat dia ketemu sama kita, Mam, aku sebel banget deh tadi, Mam. Di sekolah guruku begini. Dia mulai kembali ke realita. Kita perlu hadir untuk mereka. Jangan biarin dia bikin film sendiri yang terus-terus lama-kelamaan dia percaya itu filmnya itu kenyataan. Nah itu teman-teman ya. Jadi penting nih untuk ngedengerin anak curhat. Oke, lanjut. Sosial. Nah, teman-teman, siapa yang enggak stres? Kita aja stres loh. Buka Instagram, kenapa orang bajunya bagus-bagus ya? Kok dia kayaknya hidupnya enak banget ya? Kok kayaknya dia keluarganya harmonis banget sih sama pasangannya? Terus kenapa suami saya nggak kayak gitu? Gitu ya. Terus ya, kita mulai banding-banding ya saat kita lihat sosial media. Benar nggak, teman-teman? Nah, anak-anak kita juga begitu. Maka kita perlu mengajari mereka. Ketika membuka sosial media, ini satu deh tipsnya dari saya. Ketika membuka sosial media, pastikan kita punya tujuan pada saat membuka sosial media. Mau apa buka sosial media? Jangan scrolling. Jangan cuma sekedar zat. Scrolling itu mengerikan sekali. Waktu teman-teman lagi buka sosial media, semua masuk ke kepala kita. Tapi kalau kita punya tujuan, saya mau lihat teman saya yang kemarin jadi juara kelas. Tujuannya apa? Mau belajar dari apa yang dia lakukan sehingga saya bisa contoh. Itu baru boleh. Jadi membandingkan dengan tujuan mau berubah jadi lebih baik. Itu harus kita ajarin ke anak-anak kita Bapak dan Ibu. Jangan sekedar buka sosial media, tapi buka sosial media dengan tujuan. Kemudian, satu yang sangat penting juga. Teman-teman puji proses, jangan puji hasil. Kamu hebat deh. Enggak. Hebat itu apanya gitu. Jadi kamu kemarin belajar dengan sungguh-sungguh. Aku hargai loh, kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga kamu bisa dapat ulangan nilainya 8. Jadi bukan nilai 8-nya, tapi bagaimana dia berproses mencapai nilai 8. Itu penting, teman-teman. Jadi anak-anak kita nggak jadi anak instan. Ya, dia menyadari proses dan menghargai proses. Teman-teman, idola. Anak-anak itu sudah mulai cari idola. Idola yang sebetulnya harus ada adalah orang tuanya. Saya nggak sadar itu sampai neneknya anak-anak tuh tanya sama anak saya. Sebetulnya kamu lihat mami papi itu kayak apa? Ternyata mereka sangat melihat kita sebagai orang tua. Mereka mulai mengidolakan kita sejak kecil kan. Kalau buat anak-anak papanya itu kayaknya super power banget ya. Nah, Superman banget, apa aja bisa dilakukan. Jadi sebenarnya anak-anak tuh mengidolakan kita. Ya, teman-teman, ini yang saya ingatkan kepada teman-teman. Perkembangan sosial tadi ya tipsnya ya seperti itu. Puji prosesnya, jangan banding-bandingkan dia dengan orang lain, ajak mereka untuk melihat sosial media dengan tujuan. Ya. Nah kemudian ini, oke, saya ingatkan kepada teman-teman, ajak anak-anak kita untuk punya target dalam hidup mereka. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh cepat aja nih sama teman-teman karena durasi. Jadi di kantor, teman-teman semua yang kerja nih, punya target nggak di kantor? Siapa yang punya target di kantor? Iya kan? Nah,
di kantor kita punya yang namanya penilaian kinerja, ya kan? Awal tahun bikin goal setting, terus dinilai sama atasan kita. Kemudian akhir tahun kita pertengahan tahun kita dipanggil untuk diskusi sama atasan kita. Akhir tahun kita dapat bonus, ya kan, teman-teman kan? Kenapa nggak kita lakukan di rumah? Ya kan? Saya dengan anak-anak lakukan sejak mereka SD, ya. Jadi waktu dari SD, setiap awal tahun kita jalan-jalan ke Bogor, ke Bandung, kemudian kita bikin goal setting sama-sama. Tahun ini kita mau mencapai apa? Apa sih visi misi keluarga kita? Nah, kita pengen jadi keluarga yang percaya kepada Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan itu maha baik gitu ya. Kita pengen jadi keluarga yang saling mencintai satu sama lain dan saling mendukung satu sama lain. Itu saya ingat selalu tuh pada saat bulan-bulan di awal tahun kita lakukan itu. Kemudian masing-masing waktu anak-anak kecil tuh mereka tulis di kertas tempel di depan pintu. Tidak mau berhenti panggil adik bau. Kalau kakak tuh targetnya sesederhana itu. Kalau adik mulai cuci kaki setiap malam, ya. Kemudian mulai remaja, menarik nih teman-teman. Anak saya mulai targetnya jadi berubah, punya teman baru 1 setiap bulan. Jadi dalam 1 tahun dia punya 12 teman baru. Itu modal dia. Ya, itu modal dia ketika dia di SMP SMA ya. Anak saya waktu SMP SMA jadi penggiat di OSIS ya, ketua OSIS. Nah, itu dia punya network luar biasa karena dia mulai punya target seperti itu. Dan setelah itu dia punya target yang berbeda lagi, mulai punya tabungan emas dan sebagainya. Sehingga saya sebagai orang tua nggak pernah bingung teman-teman, anak saya mau sekolah di mana gitu ya. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan di bulan Juni kita ngumpul lagi untuk saling mendukung ya, Bapak dan Ibu ya. Sampai mana? Apa yang bisa Mami lakukan? Apa yang bisa Papi lakukan gitu ya. Terus di bulan Desember kita ketemu lagi mulai kasih penghargaan terhadap pencapaian-pencapaian. Itu yang kami lakukan sejak anak saya SD. Sampai SMP, makanya SMP saya nggak bingung mereka mau SMA di mana. Mereka udah tahu mau SMA di mana. Waktu kuliah saya juga nggak bingung. Mereka udah tahu mau kuliah di mana gitu ya, tanpa orang tuanya repot lagi. Belajar mau dapat nilai berapa saya nggak pernah bingung juga. Mereka nggak pernah punya target. Saya pengen belajar, saya pengen ulangan dapat 6 gitu. Enggak. Karena mereka tahu kenapa penting dapat 8. Ya. Dan bukan angka 8-nya, tapi prosesnya seperti apa yang bisa mereka ubah dalam hidup mereka kalau mereka dapat 8. Itu jadi sangat penting nih Bapak dan Ibu, ngertiin prosesnya. Yang saya mau ceritain lagi adalah pada saat berdoa. Ya, nanti deh pada saat berdoa, yuk lanjut ya. Jadi yang mau ingetin adalah pentingnya anak-anak diajar untuk punya target. Pagi-pagi saat mencium kening mereka sebelum mereka pergi sekolah, pertanyaan sederhana aja. Nah, hari ini pengen dapat apa di sekolah? Ya, itulah salah satu cara yang sederhana untuk memastikan mereka ngerti caranya punya target. Yuk lanjut nih teman-teman. Nah, 3 hal yang mensukseskan peran kita sebagai orang tua yang punya anak remaja. 1, relasi yang berdasarkan saling percaya. Jadi bukan sekedar mereka melihat orang tua itu adalah orang tua, tapi adalah seseorang yang bisa mereka percaya. Itu adalah yang bikin kita sukses sebagai orang tua remaja. Yang kedua adalah komunikasi berdasarkan kasih sayang. Yang ketiga, yang sangat penting adalah iman dan spiritualitas keluarga. Nyambungnya gini, waktu bikin goals, terus kita bikin target gitu ya, kita bikin target keluarga dulu, terus berdoa minta dikabulkan sama Tuhan, atau sebaliknya. Kita berdoa sama Tuhan, minta diberi pencerahan dan iman untuk tahu apa yang harus ditargetkan, baru kita bikin target. Nah, yang kami lakukan adalah kita berdoa dulu sama-sama. Setelah itu baru bikin target. Jadi kita percaya apapun yang kita lakukan itu sudah seizin Tuhan. Ya, itu adalah spiritualitas. Oke. Nah, ini pengalaman saya teman-teman, kita sebagai orang tua mesti dapat dipercaya, ya. Artinya jadi contoh gitu ya. Kalau kita ngomong A, ya kita harus konsisten lakukan A. Kalau apa yang kita omongin beda sama apa yang kita lakuin, anak udah nggak bisa percaya sama kita. Itu jadi sangat penting tuh teman-teman. Bagaimana teman-teman mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Kemudian memperlakukan mereka sebagai remaja, bukan anak-anak lagi. Kan menarik ya. Kita tuh bilang gini sama anak kita, "Nak, Mami mau kasih kamu kesempatan. Kalau misalnya makan di restoran, kamu pilih dong makanan. Jangan semua harus Mami pilih. Kamu mau makan apa? Ayo pilih makan sendiri. Ayo kamu jangan semua minta disuapin. Harus bisa mandiri." Gitu ya.
Tapi giliran mereka remaja, mereka punya pendapat, kita marahin. Kan lucu. Iya nggak sih? Teman-teman gitu ya. Jadi nggak konsisten. Nah, pada saat mereka remaja, mereka bilang, Mam, saya nggak setuju. Menurut saya begini, dengarkan. Karena itu adalah kemandirian mereka yang selama ini kita harap-harapkan, bukan? Kita pengen anak kita mandiri, kan? Ketika mereka mandiri dan punya pendapat sendiri, yuk kita dengarkan. Ya. Kemudian sepakati tentang batas-batas. Ya, batas-batas. Kayak misalnya anak saya yang nomor 1 bilang, Mam, saya nggak suka loh handphone saya Mami buka-buka. Oke, kalau gitu apa yang bisa kamu lakukan agar Mami percaya bahwa apa yang ada di handphone kamu itu baik-baik saja. Gitu kan, dibalikin seperti itu. Terus dia bilang, ya Mami mesti percaya sama aku, nggak bisa gitu. Mami harus diyakinkan. Gimana caranya diyakinkan? Aku nggak passwordin. Kalau at anytime Mami tanya, boleh nggak lihat? Silahkan lihat, tapi tanya dulu sama saya. Itu kata anak saya nomor 1. Ya, jadi saya nurut sama dia. Kalau saya bilang, Nak, kayaknya it's time deh, Mami pengen lihat handphone kamu. Boleh nggak? Boleh. Asal aku izin. Terus kalau yang nomor 2 gini. Nah, aku bilang sama anak saya nomor 2. Nak, Mami nggak suka deh kamar dikunci. Karena kalau sampai ada apa-apa bahaya sekali. Dia bilang, nggak apa-apa. Mami harus hargai. Ini privasinya aku mau kunci. Oke, kalau gitu aturan mainnya gimana yang enak? Ya udah, kunci pintu boleh, tapi kalau malam nggak boleh dikunci pintu. Oke. Jadi kalau malam dibuka pintunya supaya aman kan, gitu ya. Nah, kayak gitu tuh teman-teman, komunikasi tuh ya. Membangun komunikasi yang terbuka sejak kecil, menghargai sudut pandang mereka. Nah, kadang-kadang kalau mereka lagi bete, lagi baper, jangan ditanya-tanyain terus. Makin baper itu. Diem aja, duduk di sebelah mereka atau peluk. Dah, kalau nggak diminta pendapat, nggak usah nyerocos, Bapak dan Ibu, diem aja dulu. Sampai mereka tanya, menurut Mami gimana? Baru kita ngomong. Karena anak saya bilang, Mam, nomor 1, yang aku paling sebel dari Mami adalah Mami kepo. Oke, jadi nggak boleh terlalu kepo ya? Iya, jangan terlalu kepo. Kepo lah pada saat dibutuhkan. Nah, kapan dibutuhkannya? Waktu aku tanya. Gitu katanya teman-teman ya. Jadi, aku juga kadang-kadang masuk ke kamar mereka cuma duduk diam. Itu ternyata berarti banget untuk anak-anak kehadiranku. Ya, kadang-kadang kalau mereka lagi nangis, aku nggak tanya-tanya terlalu banyak. Kalau mereka diem aja, ya aku peluk aja. Nanti juga cerita kok. Dibanding kita tanya-tanya terus mereka marah gitu kan. Nah, kalau mereka gagal, yuk kita hargai. Nggak apa-apa banget. Jangan, tuh kan Mami udah bilang. Jangan. Ya, hargai kesalahan-kesalahan mereka. Karena mereka berani ngambil keputusan. Kalau mereka salah itu artinya mereka ngambil keputusan kan. Nah, saya bangga kepada anak saya kalau mereka berhasil. Bangga sekali. Saya bilang sama anak-anak, Nak, Mami bangga sekali kalau kamu berhasil. Tapi Mami jauh lebih bangga kalau kamu gagal. Kenapa? Artinya kamu berani mencoba dan kamu akan mulai dari 1 anak tangga lebih tinggi. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi anak-anak saya nggak takut salah sekarang. Mereka coba aja. Kayak yang besar baru begini. Mam, aku dapat tawaran ngerjain sesuatu nih yang aku nggak pernah kerjain. Nah, menurut Mami gimana? Menurut kamu gimana? Apa yang bikin kamu takut dan apa yang bikin kamu merasa khawatir? Ini oke. Kalau gitu mau diambil apa enggak? Keputusannya ambil. Ya, jadi mereka nggak takut untuk gagal ya. Mari, tapi itu kan nggak bisa tiba-tiba Bapak dan Ibu. Perlu dibangun komunikasi gitu ya dengan anak kita. Nah, menanamkan nilai-nilai keluarga itu penting. Jadi Bapak dan Ibu jangan berpikir anak kita otomatis ngerti nilai-nilai keluarga kita itu apa. Mereka nggak ngerti. Bapak dan Ibu harus kasih tahu. Nah, nilai-nilai keluarga kita nomor 1 adalah percaya kepada Tuhan. Nomor 2 adalah saling mendukung satu sama lain. Nomor 3 adalah kita percaya bahwa kalau memberikan yang terbaik, kita nggak pernah rugi. Itu adalah 3 nilai keluarga saya. Terus menerus dikasih tahu ke mereka sampai mereka paham. Ya, harus dikasih tahu awalnya gitu. Jadi coba teman-teman diskusikan sama anak-anak nilai-nilai keluarganya itu apa yang terus-menerus mau ditumbuhkan ya. Dan kenali bahasa cinta mereka gitu ya. Bahasa cinta itu kan ada 5 ya. Udah dapat kali kalau di gereja ya, kayaknya gereja-gereja selalu pakai bahasa cinta ya. Bahasa cinta tuh ada kata-kata peneguhan, ada sentuhan fisik, ada tempat yang menyenangkan, ada pelayanan, gitu. Ada kata-kata apa satu lagi hadiah ya, ada 5 ya, ada 5 bahasa cinta. Nah, coba pelajari bahasa cinta anak kita apa. Contoh, anak saya yang pertama bahasa cintanya adalah pelayanan. Dia suka sekali kalau saya masak. Anak saya yang nomor 2 bahasa cintanya adalah kata-kata peneguhan. Dia suka kalau saya puji. Jadi pakai bahasa cinta mereka untuk memenuhi tangki cintanya mereka, gitu ya.
Kemudian kenali pacar-pacar mereka tuh ya, calon-calon gebetan-gebetannya mereka, kemudian orang yang mereka suka, temenan sama mereka gitu ya. Datang ajak mereka untuk ngobrol sama kita, jangan jauhi. Sedikit cerita, anak saya waktu SMP itu punya teman dekat, anak cowok yang ngerokok dan terus nggak naik kelas. Ya, saya takut sebetulnya dia main sama anak itu. Tapi saya nggak bilang kamu nggak boleh main sama dia, nggak begitu. Saya biarin dia main sama anak itu, tapi saya ikutan. Kadang-kadang ngobrol, kenal sama anaknya dan sebagainya. Lama-kelamaan dia jauh sendiri karena dia mengenali ternyata maminya juga paham gitu ya apa yang baik. Kita sebanyak diskusi lah tentang apa yang baik atau buruk. Intinya jangan karena gini, anak itu kalau kita bilang nggak boleh, cenderung akhirnya ngelakuin. Apalagi kalau kita kayak kaset rusak ya, terus-menerus bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mereka cenderung lakuin. Jadi kita penting untuk tahu bagaimana masuk ke dalam lingkungan pertemanan mereka. Kemudian pakai gaya bahasa mereka, ya jangan lelah terus-menerus untuk membangun komunikasi sama mereka, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang meskipun tidak mendapat tanggapan yang kita inginkan. Contoh yang paling sering adalah ketika mereka pulang sekolah, lempar tasnya, terus masuk ke kamar, tutup pintu dengan keras, brak. Terus kita tanya, nah, gimana hari ini? Jawabannya kan kencang banget ya. Bebe aja. Atau bahkan tidak dijawab. Jangan lelah, terus-teruslah bangun komunikasi dengan anak-anak kita. Nah, itu teman-teman. Nah, ini yang saya tadi ingetin teman-teman. Relasi kita sangat tergantung bagaimana kita mengasuh mereka sejak kecil. Ya, dan bagaimana membangun kepercayaan sejak mereka kecil. Nggak bisa tiba-tiba kita harapkan terjadi sekarang. Jadi teman-teman, kalau sekarang mereka tidak seperti yang kita harapkan, nggak apa-apa, kita selalu bisa mulai lagi. Tapi kata kuncinya adalah kita duluan yang mulai. Karena begini teman-teman, kita pernah jadi remaja nggak? Pernah ya? Mereka pernah jadi orang tua nggak? Jadi harus ngerti duluan yang mana. Kita gitu ya, kita harus ngertiin mereka dulu. Kita nggak bisa berharap mereka ngertiin kita. Misalnya kita bilang, kamu kok nggak ngerti banget sih, mami itu capek loh, gitu, kerja seharian kok kamu kayak gitu. Ya nggak ngerti loh, mereka nggak pernah kerja. Ya nggak Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita duluan yang memahami mereka. Nah, ini ada beberapa tips sebelum kita akhiri, sebelum tanya jawab nih Bapak dan Ibu. Nah, anak-anak itu unik ya, satu sama lain berbeda. Maka kita perlu menyadari betul, menghargai kelebihan dan kekurangan mereka. Nah, kadang-kadang kita harus neken ego ya, neken ego kita sebagai orang tua gitu ya. Minta maaf, nggak ada salahnya kepada mereka. Kalau mereka ngambek dan nggak mau ngomong sama kita, jangan merasa kita kan orang tua, mereka harus duluan negur kita. Nanti dulu Bapak dan Ibu, ya apakah ego kita itu lebih pantas, lebih berharga dibanding relasi kita dengan anak-anak kita. Jadi kita harus dewasa sekali dalam menghadapi anak-anak yang remaja. Ya. Kemudian selalu ada solusi, jangan khawatir Bapak dan Ibu. Tadi udah segudang problem-problem yang kita hadapi, selalu akan ada solusi. Kita hanya perlu menemukannya bersama-sama dengan anak-anak kita. Kata kuncinya adalah bersama-sama. Nih teman-teman, tolong dibaca yang kalimat ini nih. Orang tua itu nggak sempurna. Jadi kita bukan maha tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak apa-apa banget. Ya, dan bisa jadi zaman sekarang anak-anak kita lebih tahu dibanding kita. Cuma mereka tidak bijaksana, belum sebijaksana kita. Ya, jadi kita harus mau mendengarkan mereka. Terus evaluasi terus-menerus. Kalau kita salah nggak apa-apa. Kemudian kita bisa perbaiki dari waktu ke waktu. Itu teman-teman. Ya, dan harus kompak dengan pasangan. Bapak dan Ibu tadi kita sudah bahas. Nah, teman-teman, ini saya dan suami saya ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau mengingatkan, jadilah orang tua yang bahagia dulu. Ada penelitian yang menarik begini. Anak-anak ditanya, 1000 anak ditanya gitu ya. Apa yang paling mereka inginkan dari orang tua mereka? Berpikir bahwa jawabannya adalah lebih pengen orang tua lebih banyak di rumah, lebih pengen orang tua lebih dekat. Enggak. Jawaban yang paling tinggi adalah mereka pingin orang tuanya tidak stres. Mereka pingin orang tuanya bahagia. Menarik ya? Kenapa begitu? Karena anak yang bahagia itu berasal dari orang tua yang bahagia. Energi kita itu sangat berpengaruh kepada energi anak-anak kita.
Mereka akan sangat senang kalau kitanya lagi senang. Jadi saya mau mengingatkan Bapak dan Ibu, kalau kepada remaja, kita contohin gimana kita juga bahagia menjadi diri kita sendiri. Jadi role model, jadi contoh panutan yang tepat. Ya. Nah, ini ya ini ya, tadi kita sudah bahas. Nah, doa nih teman-teman, saya terakhir mau tutup sama teman-teman. Tadi kan yang bikin kita jadi sukses jadi orang tua ada 3 ya teman-teman ya. Komunikasi ya, kemudian doa. Apa tadi yang pertama tuh? Nah, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah doa gitu ya. Ya ini adalah kita sampai kepada yang doa. Nah, teman-teman, pada saat doa begini. Doa bersama keluarga itu harus jadi sebuah kegiatan yang rutin. Ya, tapi saya punya pengalaman gini teman-teman. Waktu doa kita nggak doa baca dari kitab suci saja, tapi coba doakan secara keras-keras, bersuara, saling mendoakan. Jadi begini. Saya bilang misalnya saya doa, saya ingat banget, saya doa, Tuhan saya lagi menulis buku, minta tolong semoga diberikan kelancaran dalam menulis buku ini. Kemudian anak saya satu persatu mendoakan saya, Tuhan semoga mami bukunya nanti banyak dibaca orang, Tuhan semoga nanti mami lancar baca bukunya. Demikian pula saya kepada suami dan anak-anak kepada suami, dan saya kepada anak-anak, suami saya kepada anak-anak. Apa yang terjadi? Yang didapatkan 3, teman-teman. 1, mereka ngerasa orang tuanya hadir untuk mereka. Yang kedua, mereka mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Yang ketiga, mereka percaya bahwa kita semua beriman kepada Tuhan dengan cara yang sama. Waktu mereka remaja punya Instagram, ternyata saya orang yang pertama nge-like Instagram mereka, itu penting banget untuk mereka. Itu menarik, saya nggak pernah sadari itu ya. Ketika mereka juara kelas atau mereka menang sebuah perlombaan, saya posting tentang mereka, itu penting banget untuk mereka. Saya juga nggak pernah ngerti itu sampai saya tanya, guys, apa sih yang paling kamu senang dari yang Mami lakukan? Mam, kami tuh senang banget ketika Mami mau nge-like pertama kali apa yang kita lakukan. Ketika Mami nge-posting apa yang jadi pencapaian-pencapaian kita. Tanya, kenapa itu kamu senang? Aku jadi ngerasa Mami nge-support aku. Nah, itu yang dilakukan oleh saya dan suami saya. Jadi begitu anak-anak saya posting sesuatu, saya duluan tuh sama suami saya nge-like. Kadang-kadang kan kayak tadi tuh, anak remaja kan jangan-jangan sekali waktu pakai bajunya seksi banget. Ya ampun gitu ya. Ibu tuh udah rasanya lutut gemeter gitu ya. Like nggak ya? Like nggak ya? Kalau like salah dong, kayaknya saya mendukung gitu ya. Terus saya tanya, kamu apa pakai baju seperti itu? Ini loh berbeda loh dari biasanya loh gitu. Sebetulnya tujuannya apa nak gitu? Ya aku merasa tubuhku tuh bagus dan aku pengen orang-orang melihat tubuhku seperti ini. Oh oke, Mami like ya karena Mami senang kamu suka dengan tubuh kamu sendiri. Soal dia nanti harus ganti pakaiannya kita omongin lain kali ya gitu ya. Tapi saat ini saya mau nge-like dia karena memang dia suka dengan tubuhnya dia sendiri. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi memang perlu ada diskusi ya dalam keluarga, itu nggak ada komunikasi. Nah doa itu seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bukan sekedar doa baca kitab suci cukup, tidak. Tapi kita baca kitab suci, kita doa dan saling mendoakan satu sama lain. Itu kalau dari pengalaman saya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, saya mau kutip sebuah ayat ya, gitu ya. Bapak dan Ibu udah tahu lah ya. Di sini mari kita baca sama-sama, atau saya minta dong salah satu dari Bapak dan Ibu siapa yang mau bacain buat saya? Ayo boleh. Buka mic, tolong baca ini. Silakan. Ibu. Siapa? Ya, monggo. Ulangan 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Amin. Terima kasih Kak ya sudah dibacakan ya. Jadi setelah kita dengerin tadi ya sharing-sharing saya secara singkat gitu ya, cerita-cerita saya maupun beberapa
teori-teori yang saya sampaikan, kemudian kita tutup dengan ayat ini. Menurut Bapak dan Ibu, peran kita sebagai orang tua itu yang terpenting apa sih? Boleh dicat. Jadi menurut Bapak dan Ibu, peran kita sebagai orang tua remaja yang terpenting itu apa sih? Yuk. Pasti keren-keren nih jawabannya. Ayo kita lihat. Atau buka mic boleh. Boleh, nanti saya jawab pertanyaannya ya. Mendampingi, role model. Ya, thank you Pak Pendeta, mendampingi. Kemudian Kak Eka bilang role model. Ya, apa lagi? Kalau sebagai orang tua selalu membangun komunikasi dalam segala hal. Ya, thank you Kak. Ya, apa lagi? Seperti ayat ini bilang, komunikasi. Ya, komunikasi, betul Kak Magdalena. Ya, apa lagi? Teladan, betul. Kak Patris, keterbukaan. Apa lagi? Soal iman apa nih soal iman? Kata Tuhan apa nih itu kan? Kita harus menyampaikan terus bahwa ya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa raganya. Ya, jadi betul-betul menghadirkan Tuhan di dalam semua kehidupan mereka. Gitu. Itu juga penting. Kadang-kadang anak-anak muda lupa. Kita jadi pengingat mereka. Dan kata Tuhan juga di sini dikatakan terus-menerus. Ya, jadi jangan capek. Membangun hubungan yang baik. Thank you Kak. Ya, terus-menerus. Jangan lelah jadi orang tua. Karena gini, aduh anak saya udah dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Lah, kata Tuhan juga berulang-ulang. Jangan capek gitu ya. Nah, namun berulang-ulangnya dengan cara seperti apa? Dengan cara kita memahami bagaimana karakter mereka, sifat mereka, cara bicara mereka. Ya. Saya kasih contoh deh, berulang-ulangnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman saya tutup begini. Anak saya nomor 1 itu sangat tenang orangnya. Jadi kalau saya bicara sama anak saya seperti ini, nah, besok kan ulangan matematika ya. Kamu pengen dapat berapa nilainya? Itu cara saya bicara sama anak saya nomor 1. Kalau sama anak saya nomor 2 ngomongnya gini, besok ulangan ya? Gimana? Udah belajar belum? Ngomong-ngomong ya, pengen dapat nilai berapa? Anak saya nomor 2 begitu. Jadi cara kita bicara pun menyesuaikan dengan karakter mereka. Nggak bisa pakai cara yang sama, karena nggak masuk. Kalau teorinya begini, elemen terpenting dari sebuah komunikasi adalah memahami mitra bicara kita. Dalam hal ini anak-anak kita. Bagaimana cara mereka bicara, kita masuk lewat cara kita. Contoh lagi satu ya, teman-teman ya, soal komunikasi ini. Saya tutup aja deh. Soal komunikasi begini. Sekali waktu nih, rumah saya tuh kecil ya, Bapak dan Ibu. Kecil, ruangan cuma segitu-segitu aja. Saya lagi mengerjakan sesuatu di laptop saya. Anak saya pasang musik kencang banget. Aduh, nggak bisa mikir kan. Saya bilang, nah kecilin dong, mami lagi kerja. Gitu. Tetap makin kencang. Lagu rock lagi. Aduh, pusing dah saya. Gitu ya. Nah, mami udah bilang 2 kali nih, nggak bisa kerja nih. Gitu. Masa sih nggak mau bantuin mami nih, besok mami harus presentasi nih. Juga mereka nggak. Saya masuk ke kamar nih dengan wajah singit dong, gitu ya. Terus saya lihat dia lagi goyang-goyang sambil dengerin lagu rock. Pertanyaan saya cuma sederhana begini sama dia. Siapa sih itu? Oh, itu Adam Levine ya. Oh, mami sih suka sama Bon Jovi. Itu kalau rocknya tuh mami modelnya Bon Jovi. Kamu tahu nggak lagu-lagu Bon Jovi? Terus kita bicara soal Bon Jovi dan Adam Levine itu sekitar 2-3 menit gitu ya. Terus betapa hebatnya si Adam Levine ini buat dia gitu dan sebagainya. Terus setelah ngomong 2-3 menit, iya tuh. Kalau mami suka sama Bon Jovi, kamu tahu nggak Bon Jovi? Ntar kali-kali kita dengerin sama-sama ya lagu-lagunya Bon Jovi. By the way, kecilin dikit dong, mami lagi kerja. Kecilin sama dia. Udah, gitu. Jadi saya tadi bicara pakai bahasa remaja. Sebelumnya saya bicara pakai bahasa apa? Bahasa mami yang perintah kan? Nggak kena gitu. Itu contoh bagaimana kita belajar untuk bicara pakai bahasa mereka ya, dan menempatkan diri gitu ya sebagai teman yang memang memahami mereka gitu. Itu jadi sangat penting untuk para remaja, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya mau jawab sebuah pertanyaan ya. Nah, sambil ya kalau teman-teman ada pertanyaan sebelum kita simpulkan nih ya. Tadi ada sebuah pertanyaan, Kak. Saya mau tanya, izin Bu bertanya, dalam hal mencari teman, bagaimana tips memilih dan menilai bahwa teman anak kita itu anak yang baik? Ya.
Nomor satu, sepakat dulu sama anak kita, Bu, yang baik itu kayak apa? Samakan dulu. Yang baik menurut Mami, sama nggak seperti yang baik menurut anak-anak kita? Nanti kalau ada perbedaan, kita sepakati sama-sama yang mana, gitu ya. Jadi contoh begini, sekali waktu anak saya mau nginep di rumah temennya, terus mereka, saya tahu ini anak-anaknya kayaknya anak-anak yang kurang baik, gitu ya, anak yang kurang baik, karena mereka suka nonton film-film yang belum pantas ditonton sama anak-anak remaja, gitu ya. Dan saya dengar dari anak saya, mereka suka cerita-cerita seperti itu. Jadi saya kayaknya anak saya nginep di sana, saya nggak terlalu setuju lah, gitu ya. Terus anak saya seperti biasa anak remaja, nggak bisa kan dibilang nggak, gitu ya. Mau gitu, pengen nginep di sana. Nah terus saya tanya, nah sebetulnya yang jadi keberatan Mami itu cuma satu. Di sana nanti kalian nonton nggak film-film yang selama ini tuh teman-teman itu ceritain? Film apa sih, Mam? Film seperti ini. Kenapa itu baik nggak baik? Kita sama-sama bahas nih ya, kenapa film itu baik atau nggak baik. Terus oke, kamu akhirnya kesepakatannya gini, oke, kamu boleh nginep di sana asal ada orang tuanya. Kebetulan orang tuanya lagi di luar kota, maka tidak boleh. Nah, boleh nggak ketika orang tuanya ada? Boleh. Di kemudian hari dia nginep di sana pada saat orang tuanya ada. Tapi kan Mami punya strategi dong, nggak begitu aja. Sebelum dia pergi ke rumah tersebut, saya udah telepon sama orang tuanya. Mbak, nanti anak-anak pada nginep, titip ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita sepakat ya, anak-anak kita begini. Jadi orang tua punya strategi jalur belakang nih, Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu dia baik atau enggak? Nomor satu adalah yang baik atau tidak itu harus sama. Gitu ya. Oke. Contoh lagi satu lagi ya. Sekali waktu anak saya dikirimin video porno sama teman-temannya. Gitu ya. Waktu itu lagi SMP ya, dikirim video porno sama teman-teman. Terus anak saya cerita, Mam, aku dikirimin video porno sama teman-teman. Ini dong, panik dong orang tuanya dong, ya kan? Panik dong. Terus aku bilang sama anakku, terus ketika kamu buka video itu apa yang kamu lakukan gitu ya? Apa yang kamu lakukan? Oh enggak, Mam, aku enggak buka video itu. Terus kamu masa sih gitu, kebuka lah ya gitu ya. Aku enggak bahas lah ya, aku enggak buka video itu. Oke. Kemudian apa yang kamu lakukan dengan anak laki-laki yang kirim video itu gitu ya? Kamu bilang terima kasih nggak dikasih video atau kamu senang bahkan? Enggak, Mam, aku marah. Kenapa marah? Karena aku merasa dia tidak menghargai aku sebagai perempuan. Oh gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Aku datang kepada guru BP dan kemudian aku bahas. Kamu kasih tahu bahwa yang kirim itu siapa? Enggak. Aku enggak kasih tahu. Nah, di situ aku kemudian menghargai. Aku bilang, aku ngomong sama dia tuh sebetulnya awalnya tuh gini, aku iya udah selesai ya. Awalnya tuh aku lihat handphone dia ada video itu gitu ya ceritanya. Terus dari gitu aku nggak langsung ngejudge dia bilang kamu lihat video porno enggak. Tapi aku bahas seperti itu caranya. Dan akhirnya aku ajak dia makan bakso. Terus aku ngobrol sama dia, bahas soal yang baik dan tidak baik tadi ya. Kenapa video porno itu baik atau tidak baik. Dan bagaimana kalau kita ngelihat situs-situs porno dan sebagainya itu jadi bahan pembicaraan. Jadi mereka pun akhirnya bisa menyeleksi teman-teman mereka sendiri. Gitu. Satu yang saya katakan Mbak kepada anak-anak saya pada saat itu setelah kita makan bakso dan saya hargai, Mami sangat menghargai loh kamu bisa melihat bahwa ini adalah cara yang tidak tepat untuk menghargai perempuan gitu. Aku sangat menghargai banget. Terus dan dia senang ketika mendengarkan saya berkata seperti itu. Namun yang saya ingat sekali saya katakan kepada anak saya tuh begini, nah bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang, segala rupa orang, dari mulai yang paling tidak mampu sampai yang paling kaya gitu ya, dari orang yang paling bodoh sampai orang pintar, bergaullah sebanyak-banyaknya. Tapi pilih lingkaran terdekat kamu, orang-orang yang memang bisa membawa kamu jadi orang lebih baik. Jadi ketika kamu mau milih teman yang akan jadi teman-teman yang setiap hari ketemu sama kamu dan lingkaran, kalau bahasa kami di rumah adalah lingkaran dalam gitu ya. Jadi lingkaran dalam kamu harus bisa memilih orang-orang yang bisa membawa kamu jadi lebih baik, termasuk pacar-pacar kamu nanti. Di situ mereka akhirnya mengerti gitu ya. Dan itu Bu apa yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Boleh satu pertanyaan lagi nggak Mbak Yanti? Boleh? Ini saya bacain ya, satu pertanyaan lagi ya, sebelum kita tutup nih. Baca yang punten nih, apa nih? Anak saya mengeluh karena nggak punya teman banyak, karena menurut dia berapa yang suka temannya tidak suka sama dirinya. Contoh teman suka K-pop dan drakor. Sementara ada kesukaan dia justru yang jarang orang suka. Oke. Menurut Ibu bagaimana sih mengarahkan mereka dalam bergaul? Oke. Memang kenapa kalau nggak punya banyak teman?
Itu loh Bu, nomor 1 gitu ya. Yang penting adalah coba tanya sama dia, betulkah dia butuh banyak teman? Kenapa dia butuh banyak teman? Jangan-jangan memang dia nggak butuh banyak teman. Kita mengatakan dia nggak punya banyak teman itu nggak bagus kan menurut kita. Kalau dia oke-oke aja nggak punya banyak teman, terus kenapa? Gitu. Jadi balik lagi, Mbak, yang paling penting adalah pahami sudut pandangnya anak kita. Gitu. Dan kalau dia nggak suka K-pop, hargai teman yang suka K-pop, tapi coba cari teman-teman baru yang suka seperti yang dia suka. Gitu. Makanya perlu diajari untuk berkenalan dengan orang-orang seluas-luasnya. Karena bisa jadi nanti ketemu teman-teman yang sesuai dengan seperti yang dia cocok. Gitu. Tapi nomor 1 udah tanya dulu, emang betul dia perlu banyak teman? Kan ada orang yang memang nggak perlu banyak teman ya. Dia happy dengan sedikit aja teman. Gitu. Ya nggak apa-apa. Itu Bapak dan Ibu. Jadi jangan pakai sudut pandang kita ya, tapi pakai sudut pandang anak kita. Oke, jadi Bapak dan Ibu, bagaimana caranya menghadapi anak cowok yang pendiam? Gurunya di sekolah sampaikan, sebentar ya. Oke, bagaimana caranya hadapi anak cowok yang pendiam? Gurunya di sekolah sampaikan bahwa secara akademik bagus, hanya kurang bersosialisasi dengan temannya. Oke, sebelum nyampe kepada gimana caranya, apakah pernah diajak ngobrol kenapa dia pendiam? Dan sebetulnya kalau pendiam sih nggak apa-apa gitu ya, tapi apakah dia pendiam dan tidak bisa bergaul, atau dia pendiam namun dia bisa bergaul? Kalau dia pendiam dan dia bisa bergaul nggak apa-apa, tapi kalau dia pendiam dan tidak bisa bergaul, perlu dilihat apakah ada ketidakpercayaan diri gitu ya, kayak gitu ya Bu ya, atau pernah dibully, itu perlu digali lagi dari anaknya supaya nanti kita bisa memecahkan persoalan dengan cara yang tepat. Nah, orang yang paling tahu persoalannya itu apa kan anak kita, bukan gurunya. Jadi tanya harusnya sama anak kita. Kalau anak kita nggak mau jawab, Bapak dan Ibu coba gali lagi sejauh mana ada kepercayaan dari anak kita kepada kita. Itu dulu yang dibangun. Jadi nggak bisa instan Pak Bu, kalau dia nggak mau jawab, jangan aja dipaksa jawab. Bangun aja kepercayaannya dulu. Nanti dia cerita sendiri kok gitu. Kalau dipaksa malah nggak jawab nanti bahaya gitu. Gitu ceritanya. Oke, Bapak dan Ibu, saya udah diingat-ingat. Nah, jadi hari ini kita ngobrol sama Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana peran kita sebagai orang tua yang punya anak remaja. Nomor 1 adalah kita tadi memahami remaja itu apa. Nomor 2, kita tahu bahwa remaja itu punya problem-problem apa. Nomor 3, kita tahu juga bahwa remaja itu melihat keluarga sangat penting, gitu ya. Nomor 4, kita tahu peran kita sebagai orang tua apa. Gitu. Kalau disimpulkan secara ringkas sesuai dengan ayat tadi. Nomor 1, peran kita sebagai orang tua adalah 1, memperkuat iman. Yang kedua adalah menjadi panutan. Yang ketiga adalah terus berkomunikasi berulang-ulang, tidak capek, dan tahu sudut pandangnya. Pakai bahasanya anak. Secara singkat seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, boleh buka chatnya? Saya mau tutup nih ya, Bapak dan Ibu ya. Chat. Terakhir. Dari tadi sampai sekarang. Dari tadi sampai sekarang ya. Apa manfaat yang terbaik yang Bapak dan Ibu dapatkan dari sesi ini? Boleh dituliskan dengan 1 sampai 5 kata gitu ya, supaya ngetiknya nggak capek gitu ya. Apa manfaat terbaik yang didapat dari sesi tadi sampai saat ini? Ambil saya juga membaca-baca, siapa tahu ada pertanyaan. Mbak Stefani mau raise hand. Oke, boleh abis ini ya Mbak ya? Saya mau tutup dulu. Siap. Boleh Mbak, Bu, tulis dong, tulis. Apa dapat memahami anak? Terima kasih Kak Lydia. Oke, ya dapat memahami anak. Apa lagi yang didapat? Dari pagi sampai sekarang, dari pagi. Pentingnya komunikasi anak dan orang tua. Thank you. Pak Pendeta, jadilah anak ya. Mengerti anak-anak remaja kita dengan komunikasi keterbukaan dan pendampingan. Thank you Kak Magdalena. Apa lagi yang didapat? Nah, teman-teman silakan di chat, karena dengan baca chatnya teman-teman kita juga jadi diingatkan satu sama lain ya. Kan enggak kita ingat, membaca chat kita jadi sama-sama teringat lagi. Apa yang teman-teman dapatkan? Memahami diri sebagai orang tua remaja. Thank you Kak Mary. Tidak lagi memaksakan pendapat saya ke anak. Thank you Kak Wati. Memahami anak, memaksakan kehendak kita ke anak. Ya. Terus manfaatnya saya bisa mendapatkan solusi menghadapi anak remaja, menjadi teman bagi anak. Thank you Kak Debor. Apa lagi? Satu lagi terakhir. Jadi sahabat anak. Ya, terima kasih. Itulah yang kita dapatkan dari pembelajaran kita yang singkat sepanjang 1,5 jam ini. Baik,
Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang luar biasa, tahu selama ini sering salah mendidik anak. Iya, terima kasih Kak, sama ya. Sepanjang hidup kita belajar kok, apa-apa salah orang tua juga manusia. Gak apa-apa, kita salah-salah, kepleset. Yang penting kalau salah jangan sungkan minta maaf sama anak. Nak, sorry ya. Tadi mami salah kan, mami nggak paham. Kemarin baru 2 hari yang lalu kami berantem. Suami saya marah sekali karena anak saya pakai gelas yang putih untuk teh dan kopi, sehingga gelasnya jadi ada silakan dibersihinnya. Dia marah-marah, anak saya nggak bisa terima, terus 19 itu sama saja. Terus berantem di meja makan sampai heboh banget. Kemudian setelah kira-kira 15 menit, suami saya keluar, terus dia pundak anak saya, dia bilang gitu, tapi mau minta maaf, bikin suasana makan jadi nggak enak. Dan menurut papi kamu benar, sebetulnya gelas nggak apa-apa, dipakai aja lah. Terus anak saya bilang, enggak pap, aku juga sekarang ngerti, ternyata aku sudah memilih gelas yang ini untuk bikin kopi dan teh. Gelas yang warna hitam dalamnya putih nggak akan aku pakai lagi untuk bikin kopi dan teh. Selesai kan persoalannya, cuma minta maaf doang. Dan saya kemudian bilang sama suami saya, gue kalau saya sama suami ngomong gitu, saya menghargai banget apa yang sudah kamu lakukan, karena mesti nggak mudah ya untuk minta maaf seperti itu, dan kamu lakukan itu untuk mengajari anak-anak pentingnya berani minta maaf dan menyelesaikan masalah tanpa menunda-nunda. Itu adalah contoh kita sebagai role model ya. Itu baru 3 hari yang lalu tuh pemberantaman soal gelas di meja makan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaan yang sangat menyenangkan di hari ini ya. Meskipun sejenak dan tidak bisa tatap muka, mudah-mudahan di kemudian hari dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa ketemu tatap muka dan jadi bisa diskusi lebih enak sambil ngopi-ngopi gitu sama Bapak dan Ibu sekalian ya. Mangga, Kak Stefani tadi resen, silahkan Kak Stef. Ya, satu pertanyaan, dan sebenarnya mungkin banyak orang tua juga memikirkan nih Bu, satu pertanyaan yang menurut aku sih penting. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Fritz, bagaimana Bu untuk pendekatan dan motivasi anak remaja yang secara fasilitas terbatas untuk dapat tetap menunjukkan eksistensinya, anak remaja ya, medsos harus tampil eksis gitu ya di antara teman-temannya, dan tidak merasa minder. Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya bagus banget ya. Baik, ketika ada kata terbatas itu menjadi sangat menarik ya. Jangan sampai kita yang membatasi. Ketika nggak punya handphone, kita jangan bilang sama anak kita, nak, karena kita tidak punya handphone maka kita harus cari cara lain. Enggak. Itu jadi terekam sama mereka bahwa mereka terbatas gitu ya. Maka kata-kata kita harus kita ganti Pak Fritz gitu. Kita bilang sama anak kita, nak, menarik ya. Saat ini kita akan pakai cara yang berbeda untuk menampilkan diri kita. Jadi keterbatasan itu jangan dibesar-besarkan. Tapi cara yang lebih baik itu yang dibesar-besarkan. Dan pastikan anak kita memahami ada cara yang lebih baik. Karena jangan pernah mengecilkan anak-anak. Anak-anak itu kreatifnya luar biasa dahsyatnya Bapak dan Ibu. Jadi ketika mereka tidak punya fasilitas seperti yang lain, jangan kita ingatkan bahwa kita nggak punya fasilitas itu. Nah. Tapi kita sampaikan, yuk kita pakai cara lain supaya kita bisa bikin PR dengan baik, gitu ya. Ada warnet yang buka loh, yuk kita sama-sama buka internet di sana supaya kamu bisa mengerjakan PR dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kita nggak punya handycam untuk bikin video, gitu, nggak punya alat-alat yang canggih. Kalau pakai handphone biasa juga bisa loh. Ya, jadi cara kitanya itu jadi sangat penting. Jangan kita yang membuat mereka merasa terbatas, gitu. Itu Pak Fritz, gitu. Karena sebetulnya di zaman sekarang batasan itu kita bikin sendiri. Nggak ada loh yang nggak mungkin kita lakukan. Uang, contoh ya, uang. Nggak cukup uang. Misalnya gini, mau study trip, mau studi tour. Lah kok nggak ada studi tour sekarang ya? Apa ya? Katakanlah mau ada kegiatan tertentu yang butuh uang gitu ya, dan kita nggak punya uangnya. Gitu. Kalau kita mengatakan, nak, kamu nggak bisa ikut karena kita nggak punya uangnya, itu membatasi mereka. Tapi kita bisa katakan begini, nak, saat ini kita sama-sama pengen mendapatkan hal itu. Tapi coba, yuk kita diskusi, gimana caranya kita bisa dapetin itu? Idenya luar biasa. Anak kita akan bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Percaya deh Pak Fritz, saya udah ngalamin banget. Anak-anak tuh ajaib. Jadi jangan batasi, tapi buka sama mereka pemikiran bahwa selalu ada jalan. Percaya sama gue, cek. Selalu ada jalan.
Gitu Bapak dan Ibu. Cukup menjawab Mbak Steph kira-kira ya? Kalau bisa waktunya sedikit untuk berbagi mungkin soal ini, pertanyaan ini. Ya, izin teman-teman, ya saya berbagi yang pernah saya dapatkan. Ya salah satu mungkin cara kita dari awal soal keterbukaan tadi disinggung oleh Ibu Lucy adalah bagaimana mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyusun rencana pengeluaran atau belanja keluarga. Ya, saya kira ini penting bagi saya, bagi kita, bagaimana mengajak anak-anak itu secara terbuka menyampaikan berapa sih yang didapatkan orang tua, sehingga mereka bisa memahami, ya kita mengalokasikan, merencanakan pengeluaran belanja keluarga dengan berkat yang Tuhan berikan, karuniakan kepada keluarga. Menurut saya itu salah satu solusi, sehingga kita berharap dengan itu anak-anak akan mengerti, oh iya orang tua saya hanya mempunyai gaji sedemikian, sehingga saya harus bisa memahami bahwa ada pengeluaran-pengeluaran yang harus yang menjadi prioritas untuk dikeluarkan oleh keluarga, sehingga anak itu mungkin akan mengerti ketika ada harapan dia, ada keinginan dia di tengah-tengah teman-teman dia yang memiliki banyak fasilitas dalam berinteraksi dan menyatakan jati diri, ya itu bisa mereka tidak merasa minder atau merasa terdil. Saya kira itu saja sedikit Bu, minta maaf. Terima kasih Pak Fritz, keren banget Bapak dan Ibu, kita kasih hati dong buat Pak Fritz. Ayo yang bisa kasih reaction hati dong buat Pak Fritz. Terima kasih Pak Fritz ya. Jadi ajak anak-anak untuk rapat keluarga gitu ya, secara rutin. Kalau saya setiap Sabtu itu ada rapat keluarga untuk ngomong apa aja yang pengen mereka omongin. Termasuk salah satunya tadi yang tadi bisa dipakai tuh Pak Fritz bilang, bicara soal keuangan keluarga. Dan saya mau nambahin sedikit nih untuk Pak Fritz nih ya, untuk tadi idenya Pak Fritz. Boleh ya Pak, saya tambahin dikit ya Pak ya, gitu ya. Idenya udah keren banget. Kita tambahin pada saat membahas tentang keuangan keluarga, tambahin aja bahwa kita bangga banget dengan apa yang sudah kita capai dengan keluarga kita. Bahwa penghasilan ini adalah yang terbaik yang kita punya sekarang. Itu ditambahin seperti itu, sehingga mereka tidak minder dengan apapun yang jadi penghasilan keluarganya, mungkin tidak sebesar teman-temannya. Tapi tumbuhkan kebanggaan terhadap betapa orang tuanya sudah memberikan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki sekarang. Itu Pak Fritz kalau saya tambahannya. Ya, terima kasih Pak Fritz buat ide kerennya. Bapak dan Ibu, terima kasih buat kebersamaan kita. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat kita semua. Ya, sudah berbagi dan sudah mau terbuka, memberikan chat-chat yang keren-keren, ide-ide yang keren-keren, sehingga kita semua belajar bersama-sama di sore hari ini. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke Mbak Steph. Silakan Mbak Steph. Terima kasih Bu, acaranya seru banget hari ini. Cuma sedikit mengingatkan aja, tadi di chat ada apa ya namanya link dari Ibu Yanti untuk penilaian sesi hari ini, webinar hari ini. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu untuk diisi, jadi itu akan menjadi masukan bagi kami semua. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk hadirannya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lucy sudah memberikan pencerahan kepada kita hari ini. Keren banget katanya. Siapa ini Bapak atau Ibu? AAP. Terima kasih. Kemudian kita akan menutup dalam doa sesi ini. Artinya saya terkesimanya. Mohon maaf, Ibu Pendeta Shirley, mohon bantuannya untuk doa. Terima kasih. Stefani, boleh sebelum berdoa, Bu? Oh, ya, silakan. Kenapa, Pak? Untuk pengingatan saja kepada seluruh peserta, 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi di masih tema remaja, 2 minggu lagi. Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Yunus. Mari kita tutup dalam doa. Suaranya masih di mute kah? Belum terdengar Ibu Pendeta Shirley? Belum. Tetap belum. Apa mungkin ada kendala dengan headsetnya kah? Kalau dilepas bagaimana Ibu Pendeta Shirley? Dilepas colokannya. Oh, tetap belum terdengar ya. Tetap belum. Atau mungkin kita minta bantuan yang lain saja ya. Pak Yunus gimana? Ada rekomendasi kah nih dari peserta-peserta? Kira-kira siapa yang mau direkomendasikan untuk doa penutup? Pak Yunus masih mute.
Minta maaf ya, Pendeta Sili, Ibu Pendeta Berta Patu, apakah bisa memimpin doa? Oke, baik. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya sedikit terlambat, tapi luar biasa Ibu Lucy. Mari kita bersama bersyukur dan kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan malam hari ini. Luar biasa pimpinan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Boleh mengikuti seminar hari ini. Terima kasih waktu yang terbaik. Terima kasih untuk Ibu Lucy yang mendampingi kami. Mengantarkan kami sebagai orang tua. Bagaimana mendampingi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Ada keterbukaan bersama, ada pendampingan yang luar biasa. Terima kasih melalui pengurus pusat sekolah minggu yang bekerja sama. Kami percaya bahwa sebagai orang tua yang didampingi hari ini, kami akan menjadi orang tua yang akan membawa pendampingan kepada anak-anak remaja sehingga mereka semakin mengenal siapa Tuhan dan bagaimana sebagai orang tua mampu bersama-sama menyadari betapa pentingnya kami terbuka kepada anak-anak kami dan menjadi sahabat bagi mereka demi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Terima kasih untuk Ibu Lucy yang begitu luar biasa mendampingi kami. Terima kasih untuk semua peserta webinar hari ini. Inilah syukur kami, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya kita foto bersama dulu ya, jadi bisa diabadikan. Boleh dibuka dulu kameranya. Pak Gerald atau Pak Anton mungkin bisa dibantu juga untuk pengambilan foto. Silakan dibuka dulu, jadi buat dokumentasi kami juga. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih Bu Stefani, dan teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu. Dan memberkati ya. Ya, silakan Pak Anton. Saya ambil foto ya. Di halaman pertama. Kedua. Ketiga. Ya. Terima kasih sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih, minggu lagi. Bu Lucy. Terima kasih Kami akan teman-teman kirimkan link Zoom semua. untuk ininya ya. Dan Dua link minggu YouTube lagi jangan kita lupa. 2 minggu lagi ketemu. Terima kasih. Sampai Terima kasih Bu Lucy, sampai bertemu lagi. Jumpa 2 minggu lagi, Bapak-Bapak, Ibu-ibu Tuhan Yesus berkati semua.